Suara kertas yang dibanting ke atas meja marmer memecah keheningan ruang makan pagi itu. Amara terlonjak sedikit, cangkir teh di tangannya bergetar, menumpahkan sedikit cairan hangat ke piring tatakan. Ia menatap suaminya, Rian, yang berdiri dengan wajah merah padam, napasnya memburu seperti banteng yang siap menyeruduk. "Lihat ini, Amara, lihat," bentak Rian, menunjuk lembaran tagihan kartu kredit yang berserakan. 5 juta untuk belanja bulanan? 2 juta untuk perawatan wajah? Kau pikir aku ini apa? Mesin pencetak uang? Amara meletakkan cangkirnya perlahan, berusaha tetap tenang meski hatinya bergemuruh. "Mas, itu belanja kebutuhan rumah untuk sebulan penuh. Susu anak-anak, daging, sayuran organik, deterjen. Harga barang memang naik, Mas. Dan perawatan itu, bukannya kamu sendiri yang bilang aku harus tetap cantik kalau mau jalan bersamamu." "Alasan?" Rian memotong kasar. Ia melonggarkan dasi mahalnya dengan kasar. Matanya menatap Amara dengan tatapan jijik yang tidak lagi disembunyikan. Dasar perempuan tidak tahu diuntung. Tahunya cuma minta, minta, dan minta. Kamu itu beban hidup. Tahu tidak? Parasit. Kata itu menghujam dada Amara lebih tajam dari sembilu. Beban hidup. Padahal, 5 tahun lalu saat mereka memulai pernikahan ini dari nol, Rianlah yang memohon agar Amara berhenti bekerja untuk mengurus rumah tangga dan mendukung karirnya. "Mas, aku berhenti kerja karena permintaanmu." Suara Amara bergetar pelan. Rian tertawa sinis, suara tawa yang kering dan meremehkan. "Hah, kalau kau memang punya kemampuan, kau tidak akan mau disuruh berhenti. Kau berhenti karena kau memang malas. Kau tidak bisa cari uang sendiri. Coba lihat wanita-wanita di luar sana. Lihat Dewi." Nama itu meluncur mulus dari bibir Rian. Amara membeku. Dewi. Rekan kerja Rian, atau lebih tepatnya, wanita yang selama 6 bulan terakhir ini mengisi hati dan ranjang suaminya. Amara tahu. Tentu saja dia tahu. Bau parfum yang asing di kemeja Rian, struk makan malam berdua, dan pesan-pesan mesra yang lupa dihapus. Dewi itu. Rian melanjutkan dengan mata berbinar, seolah sedang membicarakan Dewi sesungguhnya. Dia wanita karir. Mandiri. Cerdas. Dia bisa menghasilkan uang puluhan juta sebulan. Dia tidak merengek minta uang bedak pada laki-laki. Dia mitra yang sepadan, bukan beban sepertimu yang bisanya cuma berdaster di rumah. Amara menunduk, menyembunyikan kilatan dingin di matanya. Tangannya mengepal di bawah meja. "Jadi begitu, Mas? Kau membandingkanku dengan gundikmu itu? Kalau begitu, kenapa Mas tidak menikah dengan Dewi saja?" Tanya Amara pelan, nyaris berbisik. Rian terdiam sejenak, lalu mendengus. Ia mengambil koper branded yang sudah disiapkannya di dekat pintu. "Jangan mendrama. Aku muak melihat wajah memelasmu. Aku ada perjalanan bisnis ke Eropa selama 2 minggu. Jangan telepon aku kecuali rumah ini kebakaran. Ah, satu lagi." Rian merogoh dompetnya, mengeluarkan kartu debit tambahan yang biasa dipegang Amara, lalu mematahkannya menjadi 2 di depan wajah istrinya. "Mulai sekarang, jatahmu di stop. Pakai sisa uang belanja kemarin. Belajarlah berhemat atau cari uang sendiri kalau kau mampu. Biar kau rasakan betapa susahnya mencari uang, dasar wanita manja." Potongan kartu itu jatuh berdenting di lantai. Rian melangkah keluar tanpa menoleh lagi, membanting pintu utama hingga kaca jendela bergetar. Amara masih duduk diam di kursi makan selama 10 menit penuh. Air mata yang tadi sempat menggenang, kini surut, digantikan oleh tatapan kosong yang perlahan berubah menjadi tajam. Ia bangkit, berjalan menuju jendela, dan melihat mobil Pajero Sport milik suaminya melaju keluar gerbang. Ia tahu Rian tidak pergi sendiri. Di ujung jalan sana, sebuah mobil merah pasti sudah menunggu. Mereka akan ke Paris. City of Love. Amara menemukan bukti booking tiket pesawat atas nama Rian dan Dewi di saku jas Rian, saat ia mencucinya kemarin lusa. Paris, destinasi impian yang dulu Rian janjikan untuk ulang tahun pernikahan kelima mereka, namun tak pernah ditepati dengan alasan tidak ada dana. Ternyata dananya ada, hanya bukan untuk istri sah. Amara mengambil ponselnya. Ia tidak menangis.
Ia tidak histeris. Hinaan, beban hidup, dan tak bisa cari uang, terngiang-ngiang di kepalanya, menjadi bahan bakar yang membakar habis sisa-sisa cintanya. Baiklah, Mas Rian, gumam Amara sambil menatap foto pernikahan mereka yang tergantung besar di ruang tengah. Kau bilang aku beban? Kau bilang aku tidak bisa menghasilkan uang? Akan kutunjukkan bagaimana aku menghasilkan uang dengan cara yang paling menyakitkan untukmu. Amara mendial sebuah nomor. Suaranya terdengar dingin dan tegas, berbeda jauh dengan nada memelas yang ia tunjukkan pada Rian tadi. Halo, Pak Hendra? Ini Amara. Iya, soal penawaran Bapak bulan lalu mengenai rumah ini. Di seberang sana, suara seorang agen properti terdengar antusias. Oh, Ibu Amara. Bagaimana, Bu? Apa Pak Rian sudah setuju? Amara tersenyum miring. Rian memang bodoh. Saking sibuknya, dia meremehkan Amara. Dia lupa bahwa sertifikat rumah mewah ini, rumah yang dibeli dengan uang muka dari warisan mendiang ayah Amara dan dicicil bersama di awal pernikahan, atas nama Amara. Rian pernah membuatkan surat kuasa jual mutlak padanya dulu saat ia terjerat kasus hutang judi online, agar aset ini aman dari sitaan bank jika Rian bangkrut, dan dia lupa mencabutnya. Saya ingin jual cepat, Pak. Cash keras. Bapak bilang ada klien yang berani 5 miliar, kan? Benar, Bu. Ada investor yang sangat berminat dengan lokasi rumah Ibu. Kalau Ibu setuju, hari ini juga kita bisa proses DP dan pelunasan dalam 3 hari kerja. Bagus. Datanglah sekarang. Bawa notaris sekalian. Saya ingin semuanya selesai sebelum tamu, saya kembali dari Eropa. Amara menutup telepon. Ia memandang sekeliling rumah mewah berlantai 2 itu. Sofa kulit impor dari Italia, lampu gantung kristal, koleksi lukisan mahal yang dibanggakan Rian. Semua ini adalah simbol kesuksesan Rian, egonya, dan tempat ia merasa menjadi raja. Rian berpikir ia meninggalkan seorang istri yang lemah dan tak berdaya yang akan menangis di pojokan sambil makan mie instan karena uang belanja dipotong. Rian tidak tahu, ia baru saja membangunkan naga yang sedang tidur. Amara berjalan ke kamar tidur utama. Ia membuka lemari besi tempat Rian menyimpan perhiasan, jam tangan mewah koleksinya, dan dokumen-dokumen penting. Wanita karir, ya? Amara terkekeh pelan sambil mengambil jam tangan Rolex kesayangan Rian. Mari kita lihat, Mas. Seberapa hebat, wanita karir, pujaanmu itu bisa menolongmu saat kau tidak punya atap untuk bernaung. Ia mulai mengepak barang-barangnya sendiri. Bukan barang Rian. Hanya milik Amara dan anak-anak yang kebetulan sedang liburan di rumah neneknya. Ia akan mengosongkan rumah ini. Benar-benar kosong. Hingga tak ada satupun kenangan yang tersisa. 2 jam kemudian, Pak Hendra dan notaris datang. Prosesnya cepat karena kelengkapan surat ada di tangan Amara sepenuhnya secara hukum. Tanda tangan dibubuhkan. Kesepakatan terjadi. Uang muka 20% sudah saya transfer sekarang, Bu. Sisanya lusa saat sertifikat balik nama diproses, kata Pak Hendra sumringah. Ponsel Amara bergetar. Notifikasi M-Banking masuk. Angka 0 berderet masuk rekening pribadinya, bukan rekening bersama. Amara menatap layar ponselnya. 1 miliar rupiah baru saja masuk sebagai tanda jadi. Terima kasih, Pak Hendra. Oh ya, satu lagi. Saya juga ingin menjual isi rumah ini. Semuanya. Perabotan, elektronik semuanya. Pak Hendra terbelalak. Semuanya, Bu? Termasuk home theater yang mahal itu? Semuanya, tegas Amara. Saya punya kenalan tukang loak barang mewah untuk perabotan? Atau Bapak mau sekalian? Wah, kebetulan klien saya memang mencari rumah fully furnished kalau bisa. Saya akan tawarkan tambahan 500 juta untuk semua isinya. Bagaimana? Deal, jawab Amara cepat. Malam itu, Amara tidur di hotel berbintang 5 dengan perasaan yang aneh. Bukan sedih, tapi lega yang menakutkan. Di Paris sana, Rian mungkin sedang bersulang champagne dengan Dewi, menertawakan istri bodohnya yang ada di rumah. Nikmatilah liburanmu, Mas, bisik Amara pada langit-langit kamar hotel. Habiskan uangmu. Bersenang-senanglah dengan wanita karir itu. Karena saat kau pulang,
kau akan menyadari bahwa beban hidup ini baru saja membuang sampah dari hidupnya. Amara membuka laptopnya. Langkah pertama sudah selesai, rumah terjual. Langkah kedua, menguras aset likuid. Rian mungkin mematahkan kartu debit Amara, tapi Rian lupa bahwa password dan akses internet banking utama Rian, Amara yang buatkan. Dan Rian, dalam keangkuhannya, tidak pernah menggantinya karena merasa Amara terlalu gaptek untuk mengerti. Amara menekan tombol login. Saldo rekening utama Rian, 850 juta rupiah. Mari kita lihat, wanita tak bisa cari uang ini akan memindahkan uang ini kemana. Senyum Amara mengembang. Ia tidak akan mencurinya. Itu ilegal. Ia akan membayar hutang. Rian punya hutang pada mendiang ayah Amara yang belum lunas secara tertulis untuk modal usaha dulu. Amara punya surat perjanjiannya. Dengan beberapa kali klik, Amara mulai memindahkan dana itu seolah-olah pembayaran hutang piutang yang sah. Permainan baru saja dimulai. Paris menyambut Rian dan Dewi dengan langit biru cerah yang seolah merestui perselingkuhan mereka. Udara musim semi yang sejuk membelai wajah Rian saat ia melangkah keluar dari lobi Hotel Bintang 5 di kawasan Champs-Élysées. Di sampingnya, Dewi menggelayut manja, lengan putihnya melingkar erat di lengan Rian yang terbalut jas trench coat seharga puluhan juta. Sayang, udaranya enak banget ya, desah Dewi, matanya berbinar menatap deretan butik mewah di seberang jalan. Jauh beda sama Jakarta yang polusi. Rasanya aku nggak mau pulang. Rian tertawa kecil, mengecup puncak kepala Dewi. Kalau kamu nggak mau pulang, kita bisa tinggal di sini. Apa sih yang nggak buat kamu? Kamu kan inspirasiku. Beda sama orang rumah yang bisanya cuma bikin sumpek. Dewi terkikik, kamu jangan gitu dong sama Mbak Amara. Kasihan lo, dia kan ya gitu deh. Kurang upgrade diri. Bukan kurang upgrade, tapi memang gak ada isinya, cibir Rian. Ia merogoh saku, mengeluarkan kartu kredit Black Card, kartu yang ia banggakan sebagai simbol status sosial tertingginya. Sudahlah, jangan bahas parasit itu. Bisa rusak mood liburan kita. Sekarang, kamu mau tas yang mana? Hermes? Chanel? Serius, Mas? Dewi memeki kegirangan, matanya membelalak tamak. Serius dong. Kamu kan wanita karir yang berkelas, kamu pantas pakai barang branded. Biar orang tahu, pasangan Rian itu wanita hebat, bukan emak-emak dasteran. Mereka berjalan menuju butik Chanel. Rian merasa seperti raja dunia. Ia memiliki segalanya, karir cemerlang, uang yang mengalir deras, atau setidaknya begitu pikirnya, dan wanita cantik yang ia yakini selevel dengannya. Ia sama sekali tidak memikirkan Amara. Baginya, Amara hanyalah perabot rumah tangga yang bisa ia tinggalkan dan ia temukan kembali di tempat yang sama, berdebu dan menunggu, kapanpun ia mau. Rian tidak menyadari, di belahan bumi lain, perabot itu sedang sibuk menghancurkan kerajaannya hingga ke pondasi. Sementara Rian sibuk memilihkan tas seharga ratusan juta untuk Dewi. Di Jakarta, suasana di rumah mewah Rian tampak sibuk namun hening. Tidak ada musik, tidak ada tawa. Hanya suara lakban yang ditarik memanjang, suara kardus dilipat, dan instruksi tegas dari Amara. Sebuah truk box besar terparkir di halaman depan. Beberapa pria berseragam biru sibuk mengangkut sofa, meja makan, hingga bufet besar dari ruang tamu. Hati-hati dengan vas bunga yang itu, Pak. Itu kristal asli, ujar Amara tenang, menunjuk vas setinggi 1 meter yang dulu dibeli Rian dengan harga gila-gilaan hanya untuk pamer pada kolega bisnisnya. Siap, Bu, jawab salah satu kuli angkut. Seorang wanita paruhbaya, Bu RT, melintas dan berhenti di depan pagar. Ia menatap kesibukan itu dengan kening berkerut, lalu memberanikan diri mendekat. Loh, Bu Amara, mau pindahan toh? Kok nggak ada kabar-kabar? Tanya Bu RT, matanya menyapu halaman yang mulai kosong. Pak Rian kok nggak kelihatan? Amara tersenyum ramah, senyum yang sangat manis namun tidak mencapai matanya. Bu RT. Iya, Bu. Ini mendadak. Mas Rian lagi dinas luar negeri, dia dapat promosi besar di kantor pusat. Jadi kami diminta segera pindah untuk persiapan penempatan baru. Rumah ini jadinya dijual cepat.
Oalah, alhamdulillah. Sukses ya suaminya, Bu RT manggut-manggut percaya. Di kompleks elit ini, perpindahan tugas ke luar negeri adalah hal biasa. Pantesan dijual semua isinya. Mau ganti baru di sana ya, Bu? Iya, Bu. Daripada ribet bawa-bawa barang lama. Lebih baik beli baru yang lebih modern, jawab Amara enteng. Dalam hati ia tertawa getir. Barang lama. Ya, Rian suka barang baru, kan? Maka Amara akan membuang semua barang lama, termasuk kenangan mereka. Setelah Bu RT pergi, Amara kembali masuk ke dalam rumah. Ruang tengah yang dulu penuh sesak dengan barang-barang mewah Rian kini melompong. Gema langkah kakinya terdengar memantul di dinding-dinding kosong. Amara berjalan ke ruang kerja Rian. Di sana, tumpukan buku, dokumen-dokumen yang tidak penting, dan penghargaan-penghargaan dalam bingkai kaca masih berserakan. Amara mengambil sebuah bingkai foto. Foto Rian sedang bersalaman dengan pejabat saat peresmian kantor cabang. Wajahnya begitu sombong. Amara melempar bingkai itu ke dalam kotak sampah besar yang sudah disiapkannya untuk barang-barang tak bernilai jual. Prang! Kaca pecah. Wajah Rian di foto itu kini retak 1000. Bu, orang yang mau ambil home theater dan sound system sudah datang, lapor Pak Asep, Satpam kompleks yang hari itu dimintai tolong Amara untuk mengawasi proses angkut-angkut. Suruh masuk saja, Pak, sahut Amara. Seorang pria gemuk dengan kalung emas besar masuk, menatap perangkat audio visual canggih di ruang keluarga dengan mata berbinar. Wah, barangnya masih mulus ya, Bu. Ini seri terbaru tahun lalu kan? Masih sangat mulus, Pak. Jarang dipakai. Suami saya sibuk kerja, jawab Amara datar. Oke, sesuai kesepakatan di telepon ya, Bu. 50 juta untuk satu set lengkap sama TV 80 inch-nya. Cash. Pria itu meletakkan gepokan uang di atas meja lipat yang dibawa Amara. Amara tidak menawar. Harga aslinya mungkin 100 juta lebih. Tapi ia tidak peduli. Ia butuh uang cepat, dan ia butuh rumah ini kosong melompong. Silakan angkut, Pak. Satu persatu aset kebanggaan Rian berpindah tangan. Koleksi stick golf mahal Rian dijual ke tetangga blok sebelah yang memang sudah lama mengincarnya. Sepeda balap road bike seharga motor dijual di forum jual beli online dan laku dalam hitungan jam. Bahkan koleksi sepatu sneakers edisi terbatas milik Rian pun tak luput. Amara menjualnya ke pengepul barang branded bekas dengan harga borongan. Sore harinya, rumah itu benar-benar kosong. Bersih. Tidak ada karpet, tidak ada gorden. Hanya menyisakan lampu-lampu tanam di plafon karena sulit dilepas. Amara berdiri di tengah ruang tamu yang luas dan kosong itu. Ia merasa aneh. Dulu, ia mati-matian merawat rumah ini. Mengepel lantainya setiap hari, mengelap debu di setiap perabotan agar Rian tidak marah. Ia mendedikasikan hidupnya untuk menjaga istana ini. Dan sekarang, dalam waktu kurang dari 24 jam, istana ini hanyalah bangunan beton tak bertuan. Ponselnya berbunyi. Notifikasi masuk. Pelunasan sisa pembayaran rumah dari klien Pak Hendra sudah masuk. Total 4 miliar rupiah, setelah dikurangi DP kemarin. Ditambah hasil penjualan perabot dan barang-barang Rian yang mencapai 300 juta rupiah. Amara menatap angka di layar ponselnya. 4,3 miliar rupiah. Tambah 1 miliar DP kemarin. Ditambah 850 juta yang ia amankan dari rekening Rian. Total ada lebih dari 6 miliar rupiah di rekening pribadinya saat ini. Ia kaya raya. Sendirian. Tapi Amara belum puas. Uang ini adalah haknya dan anak-anak. Ganti rugi atas masa muda yang hilang, harga diri yang diinjak-injak, dan pengkhianatan yang menyakitkan. Sekarang, saatnya sentuhan terakhir. Gumam Amara. Ia mengambil spidol permanen tebal berwarna merah dari tasnya. Ia berjalan menuju dinding ruang utama yang paling besar, dinding yang dulu memajang lukisan abstrak mahal kesukaan Rian. Dengan tangan mantap, Amara menuliskan sesuatu di dinding putih bersih itu. Hurufnya besar-besar, kasar, dan penuh emosi. Rumah ini adalah monumen kebodohan suami yang menyia-nyiakan istri. Selamat datang di titik nol, Mas Rian. Amara menutup spidolnya. Ia tahu pembeli rumah baru mungkin akan mengecat ulang dinding ini besok.
Tapi ia berharap, entah bagaimana caranya, energi kemarahannya akan tertinggal di sini menyambut Rian. Walaupun Rian mungkin tidak akan bisa masuk karena kunci sudah diganti. Ah, benar. Kunci. Amara keluar dari rumah, menyerahkan kunci pada asisten Pak Hendra yang datang untuk melakukan serah terima kunci dan pemasangan plang, dijual, yang akan segera diganti menjadi terjual. Tapi Amara punya permintaan khusus. Pak, tolong pasang segel di gerbangnya. Biar tidak ada orang asing masuk sebelum pemilik baru menempatinya. Suami saya agak posesif soal keamanan, pinta Amara. Beres, Bu. Kami akan gembok rantai dan pasang stiker segel notaris. Aman. Amara tersenyum puas. Ia memesan taksi online. Tujuan selanjutnya, bandara. Bukan untuk menyusul Rian, tapi untuk menjemput anak-anaknya yang akan pulang dari rumah neneknya di Surabaya dengan pesawat sore ini. Ia sudah menyewa sebuah apartemen Servicet Residence mewah di pusat kota untuk sementara waktu. Tempat yang aman, dengan penjagaan ketat, di mana Rian tidak akan pernah bisa menemukannya. Sementara itu, di Paris, malam telah larut. Rian sedang menikmati makan malam romantis di atas kapal pesiar yang menyusuri sungai Seine. Cahaya lampu kota Paris memantul indah di permukaan air. Di hadapannya, Dewi tampak mempesona dengan gaun barunya. Saat hendak membayar tagihan makan malam yang fantastis itu, Rian dengan percaya diri menyodorkan kartu kreditnya. Pelayan menerimanya dengan sopan dan membawanya ke mesin EDC. Beberapa saat kemudian, pelayan itu kembali dengan wajah sedikit tidak enak. Maaf, Monsieur. Kartu Anda ditolak. Rian mengerutkan kening. Ditolak? Tidak mungkin. Limitnya tak terbatas. Coba lagi. Sudah kami coba 3 kali, Monsieur. Kodenya Declinet. Mungkin ada masalah dari bank penerbit Anda. Wajah Rian memerah karena malu, apalagi Dewi menatapnya dengan bingung. Mas, kok bisa? Ah, biasa. Bank di Indonesia suka protektif kalau ada transaksi luar negeri besar mendadak. Sebentar, aku pakai kartu debit saja. Ambil cash di ATM sana. Rian berusaha tetap tenang. Ia tidak mau terlihat kere di depan Dewi. Rian berjalan menuju mesin ATM di sudut restoran kapal itu. Ia memasukkan kartu debit platinumnya. Mengetik PIN. Memilih penarikan tunai euro. Layar ATM berkedip sejenak, lalu memunculkan pesan yang membuat jantung Rian berhenti berdetak sedetik. Transaksi dibatalkan. Saldo tidak mencukupi. Apa? Rian melotot. Saldo tidak cukup? Gila. Ada hampir 1 miliar di situ. Ia mencoba lagi. Cek saldo. Angka yang tertera di layar membuatnya nyaris pingsan. Saldo, Rp125.000. Rian menepuk-nepuk pipinya sendiri. Ini pasti mimpi. Atau sistem bank sedang error. Tidak mungkin uang 850 juta lenyap begitu saja. Ponselnya bergetar. Sebuah email notifikasi masuk. Rian membukanya dengan tangan gemetar. Notifikasi mutasi rekening. Transfer kerek. A.N. Amara Larasati, pelunasan hutang modal usaha almarhum. Bapak, sesuai perjanjian nomor 20/2019. Status, berhasil. Rian ternganga. Matanya nyaris melompat keluar. Amara? Desisnya. Apa yang dia lakukan? Ia segera mencoba menelepon Amara. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar jangkauan. Rian mencoba menelepon lagi. Dan lagi. Nihil. Mas? Kenapa lama banget? Dewi menyusulnya, wajahnya mulai masam. Orang-orang ngeliatin kita loh. Rian menatap Dewi dengan pandangan kosong. Keringat dingin mulai mengucur di pelipisnya, meski udara Paris malam itu dingin. Dia tidak punya uang tunai yang cukup untuk membayar makan malam ini. Kartu kredit bloket. Mungkin Amara juga melaporkannya hilang atau memblokirnya lewat internet banking. Kartu debit kosong. Dewi. Suara Rian parau. Kamu bawa kartu kreditmu kan? Wajah Dewi berubah drastis. Dari manja menjadi kaget dan sedikit tersinggung. Maksud Mas apa? Kok aku yang bayar?
Kan Mas yang ajak makan di sini. Katanya mau traktir. Ada masalah teknis sama bangku. Sayang, tolong talangin dulu. Nanti sampai hotel aku ganti. Atau aku transfer besok. Bujuk Rian panik. Dengan mendengus kesal dan bibir manyun, Dewi akhirnya mengeluarkan kartu kreditnya. Malu-maluin aja sih, Mas. Masa pengusaha sukses kartunya ditolak? Kata-kata itu menampar ego Rian lebih keras daripada tamparan fisik. Sepanjang perjalanan pulang ke hotel, Rian diam 1000 bahasa. Pikirannya kacau. Amara mengambil uangnya. Bagaimana bisa? Ah, tunggu dulu, pikir Rian menenangkan diri. Itu cuma uang cash di tabungan. Asetku masih banyak. Rumah itu nilainya 5 miliar. Mobil-mobilku. Investasiku. Amara cuma istri bodoh yang ngambek dan mencuri sedikit uang. Nanti pulang ke Jakarta, akan kuhajar dia. Akan kupolisikan dia atas tuduhan pencurian. Rian tidak tahu bahwa dia tidak punya rumah lagi untuk pulang. 7 hari kemudian, liburan di Paris berubah menjadi neraka kecil bagi Rian. Setelah insiden makan malam itu, semua kartu Rian macet. Ia terpaksa hidup dari uang saku tunai yang dibawa Dewi, yang jumlahnya tidak seberapa karena Dewi tipe wanita yang mengandalkan kartu kredit pacarnya. Dewi yang awalnya manis, mulai menunjukkan taringnya. Mas, kita kok makannya jadi di food court murah gini sih? Katanya mau ke restoran Michelin Star, protes Dewi saat Rian memberinya kebab pinggir jalan. Sabar dong, why? Kan aku udah bilang, rekeningku dihack istriku. Nanti diurus di Jakarta. Halah, alasan. Jangan-jangan kamu emang bangkrut ya? Atau istrimu lebih pinter dari yang kamu bilang? Sindir Dewi pedas. Hubungan mereka merenggang dengan cepat seiring menipisnya uang. Rian menjadi uring-uringan, dan Dewi menjadi ketus. Penerbangan pulang ke Jakarta yang seharusnya menjadi penutup liburan romantis, malah terasa seperti perjalanan 2 orang asing yang saling membenci dalam diam. Pesawat mendarat di Soekarno-Hatta pukul 4 sore. Rian bergegas keluar, menyeret kopernya dengan kasar. Ia sudah tidak sabar sampai di rumah, melabrak Amara, dan merebut kembali kendali atas hidupnya. Kamu pulang naik taksi sendiri ya, Wai, kata Rian dingin pada Dewi di lobi kedatangan. Aku harus urus masalah di rumah. Bagus. Aku juga males semobil sama cowok kere yang pelit. Semprot Dewi, lalu melenggang pergi dengan taksi Bluebird, meninggalkan Rian yang menggeram menahan amarah. Rian memesan taksi online dengan sisa saldo e-walletnya yang sekarat. Sepanjang perjalanan ke kawasan Pondok Indah, Rian menyusun kalimat-kalimat makian yang akan ia lontarkan pada Amara. Lihat saja kau, Amara. Berani-beraninya kau main-main denganku. Kau pikir kau bisa lari? Aku akan buat hidupmu sengsara. Gumam Rian di kursi belakang taksi, membuat sopir taksi melirik ngeri lewat spion. Taksi memasuki gerbang kompleks perumahan elit itu. Rian menegakkan duduknya. Ia membayangkan mobil Pajeronya terparkir gagah di carport, dan Amara yang ketakutan menunggu di ruang tamu. Taksi berhenti di depan rumah nomor 88. Sudah sampai, Pak, kata sopir. Rian turun. Namun, langkahnya terhenti mendadak di depan pagar. Matanya mengerjap-ngerjap, tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Pagar rumahnya digembok dengan rantai besi besar berkarat yang bukan miliknya. Di sela-sela jeruji pagar, tertempel sebuah papan segel berwarna merah menyala dengan tulisan hitam tebal. Tanah dan bangunan ini telah dijual milik BPK. Hartono, pemilik baru, dilarang masuk tanpa izin. Rian mundur selangkah, kakinya lemas. Ia menengadah. Rumah itu gelap gulita. Jendelanya tertutup rapat. Tidak ada gorden yang biasanya menggantung anggun. Melalui celah pagar, ia bisa melihat teras yang kosong. Kursi rotan tempat ia biasa ngopi pagi, hilang. Pot-pot bunga besar kesayangan ibunya yang dititipkan di sana, hilang. Kosong. Mati. Seperti rumah hantu. Nggak mungkin. Rian menggelengkan kepala, suaranya bergetar. Ini salah alamat. Nggak mungkin. Ia berlari ke arah gembok, mengguncang-guncangnya dengan panik. Amara, Amara, buka pintunya. Jangan main gila kamu ya. Suara rantai beradu dengan pagar besi menimbulkan kegaduhan. Beberapa tetangga mulai keluar rumah,
menengok. Satpam kompleks, Pak Asep, datang tergopoh-gopoh dengan sepedanya. Pak Rian? Pak Rian sudah pulang? Sapa Pak Asep dengan wajah canggung. Rian mencengkeram kerah seragam Pak Asep. Pak, apa-apaan ini? Kenapa rumah saya disegel? Mana istri saya? Mana mobil saya? Pak Asep melepaskan cengkeraman Rian perlahan tapi tegas. Sabar, Pak. Waduh, Bapak belum tahu? Bu Amara kan sudah jual rumah ini seminggu yang lalu. Cash, Pak. Sudah lunas. Sertifikat sudah balik nama. Dijual? Teriak Rian histeris, suaranya melengking memecah sore yang tenang. Siapa yang izinkan dia jual? Itu rumah saya. Loh, kan sertifikatnya atas nama Bu Amara. Pak Asep mengingatkan fakta yang selama ini Rian abaikan. Dan Bu Amara punya surat kuasa penuh dari Bapak dulu kan? Notarisnya bilang semua sah. Pak, legal. Dunia Rian berputar. Lututnya menghantam aspal. Ia jatuh terduduk di depan gerbang rumah yang dulu dibanggakannya. Rumah seharga 5 miliar. Hilang. Isinya perabotnya. Rian bergumam tak jelas. Sudah dijual semua, Pak. Borongan. Rumah ini kosong melompong. Bersih, tambah Pak Asep tanpa rasa bersalah, malah sepertinya sedikit menikmati melihat pria sombong ini hancur. Oh ya, Bu Amara titip pesan. Katanya kalau Bapak pulang, disuruh cek kotak surat. Rian merangkak menuju kotak surat di samping pagar. Dengan tangan gemetar hebat, ia membukanya. Hanya ada satu amplop coklat di sana. Rian merobeknya. Di dalamnya ada secari kertas bond dan sebuah foto Polaroid. Foto itu memperlihatkan Amara dan kedua anak mereka sedang tersenyum lebar di dalam kabin pesawat business class, memegang gelas jus jeruk. Wajah mereka cerah, bahagia, dan bebas. Di balik foto itu ada tulisan tangan Amara. Mas, terima kasih sudah membandingkan aku dengan wanita karir. Kamu benar, wanita harus mandiri. Makanya aku mandiri dengan menjual asetku sendiri. 5 miliar cukup untuk modal aku dan anak-anak hidup bahagia tanpa beban sepertimu. Silakan nikmati kemiskinanmu. Oh ya, tagihan kartu kredit yang kamu pakai belanja Dewi di Paris? Itu atas nama kamu. Tagihannya akan datang ke kantor kamu. Selamat bekerja keras, Mas. Love, mantan istrimu yang kaya raya. Rian meremas foto itu. Ia menjerit. Jeritan panjang yang penuh keputusasaan dan penyesalan yang terlambat. Di depan rumah kosong yang disegel, dengan saku kosong, perut lapar, dan harga diri yang hancur lebur, Rian akhirnya menyadari arti kata-katanya sendiri. Dia baru saja kehilangan berlian karena sibuk memungut kerikil, dan kini kerikil itu pun telah membuangnya. Langit Jakarta sore itu berubah menjadi kelabu pekat, seolah ikut berkabung atas nasib Rian. Gerimis mulai turun, satu persatu, hingga akhirnya menderas menjadi hujan badai yang memukul-mukul aspal dengan kasar. Rian masih berdiri mematung di depan pagar rumah mewahnya, atau mantan rumahnya. Kemeja branded yang ia kenakan basah kuyup, menempel di kulitnya yang menggigil. Air hujan melunturkan gel rambut mahalnya, membuatnya tampak seperti ayam sayur yang baru saja dicemplungkan ke got. Pak Rian? Suara Pak Asep, satpam kompleks, terdengar ragu dari pos penjagaan yang berjarak 10 meter. Bapak nggak mau berteduh di pos? Nggak enak dilihat warga, Pak. Rian menoleh pelan. Matanya merah, bukan karena tangis, tapi karena amarah yang bercampur dengan kebingungan akut. Harga dirinya melarangnya untuk berteduh di pos satpam kecil itu. Dulu, ia bahkan tidak sudi membuka kaca mobil untuk menyapa Pak Asep. Ia hanya melempar klakson angkuh. Masa sekarang ia harus duduk berhimpitan dengan termos kopi dan pentungan satpam? Pergi kau, desis Rian, meski suaranya kalah oleh deru hujan. Jangan sok peduli. Ia merogoh saku celananya lagi. Dompet kulitnya terasa lembab. Isinya, KTP, SIM, beberapa kartu nama yang kini tak berarti, kartu-kartu ATM yang sudah menjadi sampah plastik karena saldonya nol, dan uang tunai sisa penukaran euro yang jika dirupiahkan mungkin hanya cukup untuk beli nasi goreng pinggir jalan. Ia mengeluarkan ponselnya. Baterai tinggal 15%. Amara, awas kau. Geramnya, jari jempolnya menekan layar ponsel yang basah dengan gemetar.
Ia mencoba menelepon mertuanya, orang tua Amara. Halo? Siapa ini? Suara berat ayah Amara terdengar. Yah, ayah ini Rian. Suaranya parau, berusaha terdengar berwibawa meski situasinya menyedihkan. Rian? Mau apa kau menelepon? Amara sudah cerita semuanya. Suara di seberang sana berubah dingin, sedingin es batu. Kau bilang anakku beban? Kau bilang anakku tak bisa cari uang? Sekarang kau rasakan akibatnya. Jangan pernah hubungi keluarga kami lagi. Surat cerai akan sampai ke kantormu besok. Klik. Sambungan diputus. Rian menggeram, nyaris membanting ponselnya ke aspal, tapi ia sadar itu satu-satunya aset yang ia miliki sekarang untuk bertahan hidup. Ia butuh tempat tidur. Ia butuh atap. Ia tidak mungkin tidur di emperan toko seperti gembel. Ia adalah Rian, pengusaha muda sukses. Setidaknya itu yang ia yakini dalam delusinya. Pikirannya melayang pada Dewi. Ya, Dewi. Kekasih hatinya. Wanita karir yang mandiri. Dewi pasti mengerti. Dewi pasti akan menolongnya. Bukankah mereka baru saja menghabiskan minggu yang romantis di Paris? Cinta mereka kuat, bukan? Dengan tangan gemetar kedinginan, Rian memesan ojek online. Ia tidak sanggup memesan taksi mobil karena saldo e-walletnya kritis. Ironi yang menyakitkan, baru kemarin ia duduk di kursi bisnis pesawat internasional. Sekarang ia harus membonceng motor bebek di tengah hujan badai Jakarta demi menghemat Rp10.000. Sementara itu, di sebuah servicet apartemen mewah di kawasan Kuningan, suasana hangat dan harum aroma aromaterapi lavender memenuhi ruangan penthouse di lantai 30 itu. Amara duduk bersandar di sofa bludru berwarna krem, kakinya yang jenjang diselonjorkan ke atas ottoman. Di pangkuannya, sebuah laptop menampilkan grafik investasi reksadana yang baru saja ia pelajari. Bunda, kakaknya room service bawain coklat panas. Seru Dinda, putri sulungnya yang berusia 7 tahun, berlari riang dari arah pintu. Amara tersenyum lembut, menutup laptopnya. Wah, enak dong? Bilang terima kasih nggak tadi? Sudah, Bunda. Amara menatap keluar jendela kaca raksasa yang menampilkan pemandangan City Light Jakarta yang basah diguyur hujan. Dari ketinggian ini, hujan tampak indah, bukan menyusahkan. Ia menyesap teh chamomilenya. Rasanya damai. Sangat damai. Selama 5 tahun terakhir, setiap kali hujan turun, Amara akan sibuk berlarian di rumah. Mengecek apakah ada genteng bocor, mengangkat jemuran, memastikan jendela tertutup rapat agar air tidak tampias merusak parket mahal kesayangan Rian. Jika ada satu tetes air masuk, Rian akan memarahinya seharian, menuduhnya istri yang tidak becus menjaga rumah. Sekarang, biarkan badai mengamuk di luar sana. Di sini, Amara adalah ratu. Ponsel Amara berkedip. Sebuah pesan masuk dari lawyernya. Bu Amara, gugatan cerai sudah didaftarkan secara online sore ini. Besok kurir akan mengirimkan salinan fisik ke kantor Pak Rian. Aset likuid yang ibu amankan sudah masuk ke instrumen investasi yang tidak bisa digugat sebagai harta gono gini, karena statusnya adalah pelunasan hutang perdata orang tua. Posisi ibu aman 100%. Amara membalas singkat, terima kasih, Pak. Lanjutkan. Ia tidak merasa bersalah. Sedikit pun tidak. Ia teringat wajah Rian saat mematahkan kartu debitnya. Jatahmu di stop. Cari uang sendiri. Aku sudah cari uang sendiri, Mas, bisik Amara pada bayangan wajah Rian di kaca jendela. Aku menjual apa yang menjadi hakku. Dan kau sekarang sedang menikmati hasil panen dari apa yang kau tanam. Amara memeluk anak-anaknya yang sedang menonton kartun di TV layar datar 60 inch. Tidak ada bentakan Rian yang menyuruh anak-anak diam karena dia lelah bekerja. Malam ini, hanya ada tawa dan kehangatan. Pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kos-kosan eksklusif di daerah Setiabudi. Rian tiba di depan gerbang kosan Dewi dengan kondisi menyedihkan. Jas mahalnya kotor terkena cipratan lumpur jalanan. Sepatu kulitnya basah kuyup. Ia menggigil hebat. Ia mengetuk pintu kamar nomor 102. Pintu terbuka. Dewi muncul dengan masker wajah menempel dan piyama sutra tipis.
Matanya membelalak melihat makhluk basah kuyup di depannya. "Mas Rian?" pekik Dewi, mundur selangkah karena bau apek menguar dari baju Rian. "Ya ampun, kamu kenapa kayak tikus kecebur got gini? Bukannya pulang ke rumah?" Rian menerobos masuk tanpa permisi, membuat Dewi memekik protes. Rian langsung menjatuhkan dirinya ke kasur queen size Dewi yang empuk. Rumah dijual Amara," kata Rian dengan napas tersengal, menatap langit-langit kamar kos. Semuanya ludes. Kosong. Disegel. Dewi terdiam. Tangannya yang sedang memegang kapas toner berhenti di udara. Ia melepas maskernya kasar. Tunggu. Maksud kamu apa? Dijual? Mas kan bilang rumah itu punya Mas. Sertifikat atas nama dia, aku lupa. Rian memijat pelipisnya yang berdenyut sakit. Sekarang aku nggak punya tempat tinggal. Kartu kredit mati. Rekening kosong. Aku boleh tinggal di sini dulu ya? Sampai gajian bulan depan? Atau sampai aku bisa jual mobil? Hening. Suasana di kamar itu berubah drastis. Dewi, yang biasanya manja dan mendayu-dayu, kini menatap Rian dengan tatapan menilai. Tatapan seorang pedagang yang melihat barang dagangannya busuk. "Mas," suara Dewi tajam. "Ini kosan putri. Nggak boleh bawa laki-laki nginep. Lagian kamarnya sempit. Cuma 4x4 meter. Barang-barangku aja udah penuh." Please. Rian bangkit, mencoba meraih tangan Dewi. "Aku ini calon suamimu kan? Kita baru dari Paris. Kamu bilang kamu cinta aku apa adanya. Aku cuma butuh tumpangan sebentar. Seminggu. Atau 2 hari deh." Dewi menepis tangan Rian. Wajahnya jijik melihat kuku Rian yang kotor. "Mas, realistis aja ya. Aku ini wanita karir. Aku butuh istirahat yang berkualitas buat kerja besok. Kalau ada kamu di sini, sempit, bau, sumpek. Terus aku mau taruh di mana bajuku? Kamu tega? Aku sudah belikan kamu tas Chanel. Kita liburan habis ratusan juta." Rian mulai emosi. Suaranya meninggi. "Itu kan kemarin," sentak Dewi. "Itu resiko kamu dong mau macarin aku. Sekarang, kamu datang ke sini bawa masalah. Mas, denger ya. Aku suka sama kamu karena kamu provide. Kamu mapan. Kalau kamu jadi gelandangan begini, sorry to say, aku juga harus mikirin masa depanku." Rian ternganga. Kata-kata Amara terngiang di kepalanya. Bandingkan aku dengan pelakor yang katanya wanita karir. Inikah wanita karir itu? Yang membuangnya begitu dompetnya kering? "Jadi kamu usir aku?" tanya Rian lirih. Matanya berkaca-kaca karena campuran sedih dan marah. Dewi menghela napas panjang, memutar bola matanya. "Bukan ngusir. Tapi aku nggak bisa nampung kamu. Gini deh." Dewi mengambil dompetnya, mengeluarkan 2 lembar uang 100 ribuan. "Nih, buat cari hotel melati atau losmen. Jangan di sini. Nanti aku digosipin tetangga kos." Rian menatap 2 lembar uang merah itu. Penghinaan tingkat akhir. "Iya, Rian, diberi santunan oleh simpanannya sendiri. Ambil nggak?" tanya Dewi ketus. Dengan tangan gemetar karena amarah yang ditahan mati-matian, Rian menyambar uang itu. "Ingat ini, Dewi. Saat aku bangkit nanti, jangan pernah mengemis di kakiku." Iya. Bangkit dulu sana. Mandi dulu biar nggak bau," sahut Dewi sambil membukakan pintu lebar-lebar. Rian berjalan keluar dari kosan itu, kembali ke tengah hujan yang mulai mereda menjadi gerimis sedih. Ia berjalan kaki menyusuri gang sempit Jakarta. Malam itu, Rian tidur di sebuah penginapan murah yang berbau rokok dan lembab, dengan kasur yang pernya menusuk punggung. Ia menatap kipas angin yang berputar berisik di langit-langit. Perutnya berbunyi keroncongan, tapi ia terlalu lelah untuk mencari makan. Ia menangis. Kali ini benar-benar menangis. Bukan karena kehilangan harta, tapi karena menyadari betapa bodohnya dia. Ia membuang berlian demi sampah plastik, dan sekarang sampah plastik itu pun mendaur ulang dirinya sendiri dan membuang Rian.
Keesokan harinya, Rian terbangun dengan leher kaku dan kepala pening. Jam di dinding menunjukkan pukul 8 pagi. Sial, telat. Rian melompat bangun. Ia biasa masuk kantor jam 9, tapi perjalanan dari daerah kumuh ini ke kantornya di Sudirman butuh waktu lama jika naik umum. Ia mandi dengan air dingin yang keluar kecil dari keran berkarat. Tidak ada sabun cair wangi, hanya sabun batangan sisa pengunjung sebelumnya yang sudah tipis. Ia memakai kembali kemeja kemarin yang sudah ia coba keringkan di depan kipas angin. Baunya apek dan kusut. Rian tiba di kantor pukul 9.30. Lobi kantor gedung pencakar langit itu tampak sibuk dan glamor seperti biasa. Bau kopi mahal dan parfum orang-orang sukses menguar di udara. Rian berjalan masuk dengan kepala tertunduk, berharap tidak ada yang memperhatikan penampilannya yang kacau. "Pagi, Pak Rian," sapa resepsionis dengan nada aneh. Ia tidak tersenyum ramah seperti biasa, melainkan menatap Rian dengan tatapan menyelidik, lalu berbisik pada rekannya. Rian mempercepat langkah menuju lift. Di dalam lift, ada beberapa karyawan divisi lain. Mereka menutup hidung sembunyi-sembunyi. Rian sadar, ia bau. Bau keringat kemarin, bau hujan, dan bau keputusasaan. Sampai di kubikel ruangannya, Rian berharap bisa bersembunyi. Namun, di atas mejanya, sudah ada tumpukan masalah yang menanti. Pertama, sebuah amplop coklat besar dengan kop surat firma hukum ternama. Kedua, telepon di mejanya berkedip-kedip merah tanpa henti. Baru saja Rian duduk, Doni, rekan kerjanya yang selama ini iri padanya, muncul di balik sekat kubikel sambil menyeringai. "Wih, Bos Rian. Tumben stylenya rustik. Baru pulang dari Paris kok malah kayak orang dikejar debt collector?" Sindir Doni keras-keras, membuat beberapa kepala menoleh. "Diam kau, Don," gerutu Rian sambil membuka amplop coklat itu. Isinya sesuai dugaan, gugatan cerai. Dan tuntutan hak asuh anak penuh pada Amara. Di sana tertulis alasan gugatan, penelantaran ekonomi, kekerasan verbal, dan perselingkuhan yang disertai bukti foto dan transaksi keuangan. Jantung Rian berdegup kencang. Bukti transaksi? Amara punya akses ke mutasi rekeningnya. Berarti semua pengeluaran hotel, butik Chanel, makan malam mewah dengan Dewi, semuanya ada di tangan pengacara Amara. "Pak Rian," suara sekretaris direktur memanggil dari arah pintu ruangan bos besar. "Dipanggil Pak Direktur." "Sekarang." Rian menelan ludah. Ia merapikan kerah kemejanya yang kusut. "Ada apa ya, Mbak?" "Saya nggak tahu, Pak. Tapi tadi ada orang bank datang cari Bapak. Ribut-ribut di lobi soal tagihan kartu kredit yang over limit dan macet." Pak Direktur marah besar karena bikin malu perusahaan. Kaki Rian lemas. Tagihan kartu kredit. Tagihan belanjaan Dewi di Paris. Amara pasti tidak membayarnya. Tentu saja, kan Rian bilang Amara tidak boleh pakai uangnya. Dan Rian lupa, alamat penagihan kartu kredit utamanya adalah alamat kantor, bukan alamat rumah, agar Amara tidak tahu seberapa borosnya dia. Rian berjalan menuju ruangan eksekusi itu. Lorong kantor terasa sangat panjang, seperti lorong menuju tiang gantungan. Di dalam ruangan ber-AC dingin itu, Pak Direktur, seorang pria tua yang tegas dan menjunjung tinggi integritas, duduk dengan wajah merah padam. Di hadapannya ada dua orang pria berbadan tegap, debt collector resmi dari bank. "Duduk, Rian," perintah Pak Direktur dingin. Rian duduk di kursi yang terasa panas. "Saya kecewa sama kamu," buka Pak Direktur tanpa basa-basi. "Kamu ini kandidat VP, Vice President. Tapi perilaku finansial kamu memalukan. Orang-orang ini datang menagih hutang kartu kredit sebesar 200 juta rupiah yang jatuh tempo, dan tidak bisa didebet karena rekening gajimu kosong." Saya bisa jelaskan, Pak. Ada masalah teknis dengan istri saya." Rian mencoba membela diri. "Jangan bawa-bawa istri," bentak Pak Direktur. "Saya juga dengar gosip kamu bawa selingkuhan ke Paris pakai uang perusahaan?" Bukan uang perusahaan, tapi boncos di kinerja." "Tidak, Pak. Itu uang pribadi." "Apapun itu, reputasi kamu hancur. Klien kita, Pak Handoko, tadi telepon. Dia bilang dia beli rumah dari istrimu. Dia cerita istrimu jual rumah
karena suaminya selingkuh dan menelantarkan keluarga. Pak Handoko itu klien VVIP kita, Rian. Dia jijik kerja sama orang yang gak punya moral. Dunia Rian runtuh untuk kedua kalinya dalam 24 jam. Pak Handoko, investor yang membeli rumahnya ternyata klien kantornya sendiri. Jakarta itu sempit. Dan karma itu secepat kilat. Mulai hari ini, kamu saya suspend tanpa gaji sampai masalah hutang piutangmu selesai. Jangan injak kantor ini sampai kamu bersih. Dan kalau gosip ini sampai masuk media, saya pecat kamu dengan tidak hormat. Rian keluar dari ruangan itu dengan tatapan kosong. Suspend tanpa gaji. Artinya dia tidak punya pemasukan sama sekali bulan depan. 0. Ia berjalan gontai kembali ke mejanya. Ia harus membereskan barang-barangnya. Kotak kardus, lagi-lagi kardus, menjadi temannya. Saat ia memasukkan foto-foto, yang dulu ia pajang untuk pencitraan Family Man, ke dalam kardus, ponselnya bergetar. Sebuah pesan WhatsApp masuk dari nomor yang tidak dikenal. Profil picture-nya foto Amara yang cantik, memakai blazer elegan, duduk di kursi direktur sebuah coworking space. Isi pesannya singkat. Halo, Mas Rian. Kudengar kamu sedang kesulitan ya? Kalau butuh pekerjaan, catering baruku butuh tukang cuci piring. Gajinya UMR. Tapi lumayanlah buat wanita yang bisanya cuma minta, sepertiku bisa menggaji pria sukses sepertimu. Berminat? Hubungi HR-ku ya. Jangan lupa bawa surat lamaran. Rian membanting ponselnya ke lantai kantor hingga layarnya retak. Orang-orang di kantor terlonjak kaget, tapi tidak ada yang berani mendekat. Mereka hanya menonton kejatuhan seorang raja kecil yang kini menjadi badut istana. Rian mengambil kardusnya, berjalan keluar gedung dengan langkah berat. Di luar, matahari Jakarta bersinar terik, membakar kulitnya, tapi hatinya terasa beku. Dia tidak punya rumah. Dia tidak punya istri. Dia tidak punya uang. Dia tidak punya jabatan. Dan, wanita karir, pujaannya telah mencampakkannya. Rian berdiri di trotoar Sudirman, di antara lalu lalang orang sibuk. Ia merasa kecil. Sangat kecil. Dan perutnya kembali berbunyi, menuntut jatah makan siang yang entah bisa ia beli atau tidak. Di seberang jalan, sebuah mobil mewah melintas. Rian menyipitkan mata. Ia kenal plat nomor itu. Itu mobil jemputan anak-anaknya. Di dalamnya, ia melihat sekilas tawa anak-anaknya dan senyum Amara yang bersinar. Mobil itu melaju mulus, meninggalkan Rian yang tersedak asap knalpot Kopaja. Perjalanan Rian menuju dasar jurang baru saja dimulai. Dan dia belum menyentuh dasarnya. Matahari Jakarta terasa lebih menyengat dari biasanya bagi Rian. Ia berdiri di pinggir jalan berdebu di kawasan Jakarta Timur, jauh dari gemerlap gedung pencakar langit Sudirman tempat ia biasa berkantor. Di hadapannya, berdiri seorang pria bertato naga di lengan, yang sedang menendang-nendang ban mobil Pajero Sport putih kebanggaan Rian dengan wajah meremehkan. Jadi gimana, bos? Ambil apa enggak? Tanya pria itu, suaranya serak karena rokok. Rian menyeka keringat yang bercucuran di pelipisnya. Jas mahalnya sudah ia lepas, menyisakan kemeja yang kini lengket oleh keringat dan debu. Harganya nggak masuk akal. Bang, protes Rian, suaranya terdengar putus asa. Ini Pajero Sport tipe tertinggi. Baru 2 tahun pakai. Mulus. Masa abang tawar cuma 50 juta? Pasaran masih 400 juta lebih. Pria bertato itu tertawa terbahak-bahak, memamerkan giginya yang kuning. Teman-temannya yang duduk di bengkel kumuh itu ikut tertawa. Bos, denger ya. Pria itu mendekatkan wajahnya ke wajah Rian, menghembuskan asap rokok. Lu jual mobil nggak ada BPKB-nya. STNK doang. Itu namanya mobil bodong, bos. Mobil yatim piatu. Resiko tinggi buat gue. Kalau ada polisi, gue yang kena. Kalau lu punya BPKB, gue kasih 350 juta sekarang juga cash. Rian terdiam, tangannya mengepal erat di samping tubuh. BPKB. Pagi tadi, saat Rian membongkar sisa-sisa barang di dalam mobilnya untuk mencari dokumen, ia baru menyadari satu hal fatal lainnya. BPKB mobil ini dulu disimpan di brankas rumah. Brankas yang sama yang dikuras isinya oleh Amara. Rian sempat menelepon Amara dengan nomor pinjaman dari wartel, karena ponselnya retak dan pulsanya habis.
tapi nomornya diblokir. Ia mencoba menelepon Lea Sing, dan ternyata cicilan mobil ini, yang ia pikir sudah lunas karena ia selalu memberi uang pada Amara untuk melunasinya, ternyata masih menunggak 3 bulan terakhir. Amara tidak membayarkannya. Uang itu disimpan Amara sebagai tabungan darurat yang kini ia bawa lari. Dan yang lebih parah, nama di STNK dan BPKB adalah nama Amara Larasati, bukan Rian. Karena dulu Rian kena blacklist by checking akibat kartu kredit macet saat muda, jadi dia meminjam nama istri untuk mengambil kredit mobil. Jadi, secara teknis, Rian sedang mencoba menjual mobil orang lain tanpa surat. Gimana? 50 juta, lepas kunci sekarang. Atau lu bawa pulang lagi itu besi rongsokan. Tapi gue denger-denger Lea Sing udah nyebar mata elang buat nyari unit ini loh. Ancam pria bertato itu santai. Jantung Rian berdegup kencang. Mata elang. Debt collector jalanan. Jika mereka menemukan Rian di jalan, mobil ini akan ditarik paksa, dan Rian tidak akan dapat 1 rupiah pun. Malah mungkin dapat bogem mentah. Rian menatap mobil gagah itu. Simbol maskulinitasnya. Kendaraan yang ia pakai untuk menjemput Dewi, untuk pamer ke reuni SMA, untuk menindas pengendara motor di jalanan. Sekarang, ia harus menjualnya seharga motor 250 cc bekas. Oke, 50 juta, bisik Rian, suaranya nyaris tak terdengar. Harga dirinya hancur berkeping-keping. Nah gitu dong, deal? 10 menit kemudian, Rian berjalan keluar dari bengkel kumuh itu dengan membawa amplop coklat berisi uang tunai 50 juta rupiah. Jumlah yang dulu bisa ia habiskan dalam semalam untuk membelikan Dewi tas dan makan malam. Sekarang, ini adalah satu-satunya penyambung nyawanya. Ia tidak punya mobil lagi. Ia harus berjalan kaki menuju jalan raya untuk mencari angkutan umum. Saat ia berjalan gontai, sebuah mobil sedan hitam mengkilap melintas pelan di sebelahnya, menerjang genangan air sisa hujan semalam. Biur. Air keruh menciprat membasahi celana bahan dan sepatu kulit Rian. Weh, pakai mata dong, teriak Rian emosi. Kaca jendela belakang mobil sedan itu turun sedikit. Rian membeku. Di dalam mobil mewah yang sejuk itu, duduk sosok yang sangat ia kenal. Dewi. Wanita itu sedang tertawa manja sambil menyuapi potongan buah pada seorang pria botak berjas rapi di sebelahnya. Pria itu adalah Pak Handoko, klien besar kantor Rian, investor yang membeli rumah Rian dari Amara. Dewi menoleh sekilas, matanya bertemu dengan mata Rian yang basah dan kotor. Tidak ada rasa iba. Tidak ada rasa bersalah. Dewi hanya menatapnya seolah melihat tumpukan sampah di pinggir jalan, lalu menaikkan kaca jendela kembali. Mobil itu melaju, meninggalkan Rian yang berdiri mematung dengan mulut ternganga. Dewi, desis Rian. Pak Handoko? Jadi begitu. Dewi tidak butuh waktu lama. Begitu Rian jatuh, ia langsung melompat ke dahan lain yang lebih tinggi, bahkan ke orang yang kini menguasai rumah Rian. Dunia ini benar-benar panggung sandiwara yang kejam bagi mereka yang tak punya uang. Sementara itu, di sebuah ruko 3 lantai yang baru disewa di kawasan Jakarta Selatan, aroma harum bawang putih yang ditumis dan rempah-rempah memenuhi udara. Amara berdiri di tengah dapur stainless steel yang bersih dan modern, mengenakan apron putih bertuliskan, Dapur Amara, Premium Catering. Bu Amara, pesanan untuk makan siang direksi Bank Mega sudah siap packing. Lapor seorang karyawan berseragam rapi. Bagus. Pastikan garnishnya rapi ya. Jangan ada satupun noda di kotak bentonya. Kita jual kualitas, perintah Amara tegas namun lembut. Siap, Bu. Amara tersenyum puas. Dulu, Rian selalu menghinanya. Bau bawang, bau terasi, tangan kasar. Rian tidak pernah menghargai masakan Amara, lebih memilih makan di restoran mahal bersama klien atau selingkuhannya. Rian lupa bahwa resep rendang dan ayam betutu Amara adalah warisan leluhur yang legendaris. Bermodal uang hasil penjualan rumah dan aset, Amara tidak berfoya-foya. Ia langsung menginvestasikan sebagian besar uangnya ke instrumen reksadana dan obligasi, menyisihkan sebagian untuk pendidikan anak-anak, dan sisanya untuk membangun bisnis impiannya yang dulu selalu dilarang Rian. Wanita itu harus di rumah, urus anak. Jangan sok mau bisnis, nanti rumah berantakan,
begitu kata Rian dulu. Sekarang, Amara membuktikan bahwa ia bisa melakukan keduanya. Anak-anaknya sudah dijemput sopir pribadi untuk les piano, sementara ia memimpin 15 karyawan di dapur ini. Ponsel Amara berdering. Pengacaranya, Pak David. Halo, Pak David. Ada kabar? Selamat siang, Bu Amara. Saya baru saja mendapat info dari pengadilan agama. Pihak Mas Rian tidak hadir dalam panggilan mediasi pertama hari ini. Dan surat panggilan yang kami kirim ke kantornya dikembalikan. Dikembalikan? Amara mengerutkan kening sambil berjalan menuju ruang kerjanya di lantai 2 ruko itu. Iya, Bu. Menurut resepsionis kantornya, Pak Rian sudah disuspend dan dilarang masuk area kantor. Kami juga coba kirim ke alamat rumah lama, tentu saja kosong. Ibu tahu di mana dia tinggal sekarang? Amara tertawa kecil. Tawa yang dingin. Saya tidak tahu, Pak. Dan jujur, saya tidak peduli. Kalau dia tidak datang, bukannya proses Versteeg, putusan tanpa kehadiran tergugat, jadi lebih cepat. Betul, Bu. Kalau 3 kali panggilan dia tidak muncul, hakim bisa langsung ketok palu. Hak asuh anak dan aset jatuh ke tangan ibu sepenuhnya sesuai gugatan. Lakukan saja prosedurnya, Pak. Oh ya, satu lagi. Tolong pastikan debt collector kartu kredit dia tidak meneror saya atau orang tua saya. Saya sudah resmi pisah rumah. Beres, Bu. Itu sudah kami tangani. Amara menutup telepon. Ia menatap kalender di dinding. Sudah 2 minggu sejak ia meninggalkan rumah itu. Rasanya seperti 2 tahun. Beban berat di pundaknya telah hilang. Tidak ada lagi ketakutan akan dimarahi karena kurang asin. Tidak ada lagi kecemasan menunggu suami pulang malam. Tok tok tok. Masuk, kata Amara. Seorang wanita muda masuk membawa tablet. Bu, ada tawaran kerjasama catering harian untuk karyawan PT Mahakarya Propertindo. Mereka minta meeting besok. Amara tertegun sejenak. PT Mahakarya Propertindo. Itu adalah perusahaan tempat Rian bekerja. Tempat di mana Rian dulu menjadi manajer sombong yang kini dibuang. Siapa person in charge-nya? Tanya Amara. Sekretaris direkturnya langsung. Bu. Katanya Pak Direktur suka sekali dengan tester tumpeng mini yang ibu kirim minggu lalu. Senyum Amara mengembang lebar. Ironi yang manis. Perusahaan yang membuang suaminya, kini justru ingin mengontrak istrinya. Ambil tawarannya. Jadwalkan meeting besok jam 10 pagi. Saya sendiri yang akan datang ke sana, kata Amara mantap. Ia membayangkan wajah mantan rekan-rekan kerja Rian saat melihat istri beban hidup, ini masuk ruang rapat sebagai mitra bisnis, bukan sebagai istri yang datang mengantar bekal lalu diusir pulang. Malam harinya, di sebuah gang sempit di daerah Manggarai. Rian duduk bersila di atas kasur busa tipis yang diletakkan langsung di lantai ubin yang dingin. Ini adalah istana barunya. Sebuah kamar kos petakan berukuran 3x3 meter. Dindingnya bercat biru kusam yang mengelupas, dihiasi jamur karena lembab. Tidak ada AC, hanya kipas angin kecil yang berputar lemah, seolah malas mengusir nyamuk-nyamuk ganas yang berdenging di telinga Rian. Uang 50 juta hasil jual mobil ada di dalam tasnya, yang ia peluk erat-erat bahkan saat tidur. Ia takut dicuri. Di lingkungan ini, tatapan orang-orang padanya terasa liar dan lapar. Rian membuka nasi bungkus yang ia beli di warteg depan gang. Nasi, sayur nangka, dan 1 potong ikan kembung goreng yang keras dan dingin. Ia menyuapkan nasi itu ke mulutnya. Rasanya hambar. Tiba-tiba, ingatan itu datang menyerang. Ia teringat sop buntut buatan Amara. Kuahnya yang bening tapi kaya rempah. Dagingnya yang empuk lepas dari tulang, sambal ijonya yang pedas segar. Dulu, Rian sering memaki Amara jika sopnya kurang panas sedikit saja. Kamu ini istri nggak becus. Sop dingin dikasih ke suami. Sekarang, Rian memakan ikan kembung dingin yang keras, seperti batu bata sambil menahan air mata. Sialan. Umpat Rian dengan mulut penuh nasi. Kenapa jadi begini? Ia merasa menjadi korban. Ia merasa Amara jahat. Ia merasa dunia tidak adil. Ego Rian masih terlalu besar untuk mengakui bahwa semua ini adalah buah tangannya sendiri. Tok tok tok. Pintu kamar kosnya digedor keras.
Rian tersedak. Ia buru-buru menyembunyikan tas berisi uang di balik tumpukan baju kotor di sudut ruangan. "Siapa?" teriak Rian waspada. "Buka, Pak RT." Rian membuka pintu sedikit. Seorang bapak tua berkumis tebal berdiri di sana dengan wajah curiga. "Mas Rian." "Ya? Tadi yang baru masuk." "Iya, Pak. Kenapa?" "Itu KTP-nya tadi saya cek. Domisili Pondok Indah. Kok ngekos di sini? Mas ini buronan polisi apa gimana? Warga saya resah lihat Mas tadi bawa tas dipeluk-peluk terus kayak orang ketakutan." "Bukan, Pak. Saya lagi ada masalah keluarga. Rumah saya lagi direnovasi total, jadi saya cari tempat sementara." "Bohong Rian." "Halah, renovasi rumah Pondok Indah kok nginepnya di kandang tikus begini?" cibir Pak RT. "Ya terserahlah. Yang penting jangan bawa narkoba, jangan bawa perempuan, dan bayar iuran sampah tepat waktu. Di sini aturannya ketat." Pak RT pergi tanpa pamit. Rian menutup pintu dan menguncinya rapat-rapat. Ia merasa terhina. Dulu, Pak RT di kompleksnya selalu menunduk hormat padanya. Sekarang, ia dicurigai sebagai kriminal hanya karena wajahnya asing. Rian kembali duduk di kasur tipisnya. Ia mengambil ponselnya, membuka Instagram dengan sisa kuota. Ia mencari akun Amara. Akun itu tidak dikunci. Postingan terbaru diunggah 2 jam yang lalu. Foto Amara sedang tersenyum cantik, memakai blazer putih, memegang buket bunga besar di depan sebuah ruko dengan papan nama Dapur Amara. Captionnya, "Alhamdulillah, grand opening Dapur Amara berjalan lancar. Terima kasih untuk semua dukungan." Wanita mandiri berdiri di atas kakinya sendiri, bukan di atas pundak orang lain. New Life Independent Woman rezeki anak soleh. Kolom komentar penuh dengan ucapan selamat dari teman-teman arisan Amara, dan bahkan beberapa teman kantor Rian. Doni_marketing. "Wah, sukses terus Bu Amara. Kapan-kapan kirim testernya ke kantor dong. Kangen masakan ibu nih." Siska_HRD. "Hebat Bu Amara. Emang wanita kuat. Hempaskan yang toksik ya Bu." Darah Rian mendidih. Doni, Siska, mereka adalah bawahannya. Berani-beraninya mereka memuji Amara dan menyindirnya secara terbuka. "Kalian semua pengkhianat," teriak Rian pada layar ponselnya. Ia melempar ponsel itu ke kasur. Rian bangkit berdiri, mondar-mandir di ruangan sempit itu seperti binatang yang terperangkap. "Lihat saja, Amara. Kau pikir kau sudah menang?" gumam Rian dengan mata berkilat gila. "Aku masih punya uang 50 juta. Aku akan pakai uang ini untuk bangkit. Aku akan main judi slot. Dulu aku pernah menang besar. Kalau aku lipat gandakan uang ini jadi 500 juta, aku bisa sewa pengacara, aku bisa tuntut kamu balik. Aku akan ambil hak asuh anak-anak biar kamu menderita." Pikiran rasional Rian sudah tertutup kabut keputusasaan. Bukannya mencari kerja atau tempat tinggal yang layak, ia justru memilih jalan pintas yang dulu pernah menjerumuskannya. Malam itu, ditemani suara nyamuk dan bau got, Rian mulai mengunduh aplikasi judi online. Ia memasukkan deposit 5 juta rupiah pertama. "Ayo, ayo," bisiknya pada layar ponsel. Kalah. Sekali lagi. Ini baru pemanasan. Deposit 10 juta. Menang sedikit. Harapan Rian melambung. "Nah kan, aku bisa. Aku emang hoki." Ia pasang taruhan lebih besar. 20 juta. Dalam hitungan detik, layar menunjukkan, "You lose." Keringat dingin mengucur deras. Uangnya tinggal 15 juta plus uang receh sisa jual mobil. Dalam 1 jam, ia membakar 35 juta rupiah. Uang yang seharusnya bisa menghidupinya selama setahun di tempat kumuh ini. Nggak mungkin. Rian menatap saldo di akun judinya yang nol. Tangannya gemetar hebat. Dia ingin berteriak, tapi suaranya tercekat. Ia ingin membanting sesuatu, tapi tidak ada barang berharga selain dirinya sendiri. Di kejauhan, suara takbir berkumandang dari musola, menandakan waktu Isya. Tapi bagi Rian, itu terdengar seperti lonceng kematian. Ia meringkuk di pojok kamar, memeluk lututnya. Bayangan wajah Amara yang tersenyum di Instagram, wajah Dewi yang tertawa di mobil Pak Handoko, dan wajah Pak Direktur yang memecatnya,
berputar-putar di kepalanya seperti film horor. Amara. Rintih Rian, kali ini bukan dengan nada marah, tapi nada pecundang yang kalah telak. Aku lapar. Aku mau pulang. Tapi Rian sadar, pintu untuk pulang sudah ia bakar sendiri sampai jadi abu. Keesokan paginya, Amara melangkah percaya diri memasuki lobi gedung PT Mahakarya Propertindo. Ia mengenakan setelan kerja yang elegan, tas tangan kulit yang ia beli dengan uangnya sendiri, dan sepatu hak tinggi yang berbunyi tak berwibawa di lantai marmer. Resepsionis yang dulu sering melihat Amara datang dengan baju lusuh mengantar rantang, kini ternganga. "Selamat pagi, Bu Amara," sapa resepsionis itu ragu. "Wah, Ibu beda banget. Cantik sekali." "Terima kasih, Mbak. Saya ada janji dengan sekretaris direktur," jawab Amara ramah. "Silakan, Bu." Langsung ke lantai 15. Saat Amara menunggu lift, pintu lift terbuka. Keluarlah rombongan karyawan yang mau istirahat merokok. Di antara mereka ada Doni. Mata Doni membelalak. "Bu Amara?" Amara tersenyum tipis. "Halo, Pak Doni. Apa kabar? Masih sibuk menggunjingkan orang?" Doni salah tingkah. Bu, enggak kok. Ibu mau ngapain kesini? Cari Rian? Rian kan udah enggak di sini, Bu." "Saya tahu. Saya kesini bukan cari sampah," jawab Amara tenang tapi menusuk. "Saya kesini mau tanda tangan kontrak catering untuk makan siang kalian. Jadi nanti, kalian akan makan masakan istri yang gak bisa cari uang, ini." Doni dan teman-temannya terdiam 1000 bahasa. Wajah mereka merah padam karena malu. Amara melangkah masuk ke dalam lift yang kosong. Sebelum pintu tertutup, ia sempat melihat ke arah pintu masuk gedung. Di luar sana, di balik kaca lobi, ia melihat sosok pria kurus, berantakan, dengan mata cekung dan baju kusut, sedang berdebat dengan satpam di pos depan. Pria itu mencoba menerobos masuk tapi didorong keluar oleh satpam. Itu Rian. Rian mencoba datang ke kantor, mungkin untuk memohon gajinya dicairkan atau meminjam uang pada teman lamanya. Mata mereka bertemu sesaat. Rian dari luar kaca yang panas, Amara dari dalam lift yang dingin dan mewah. Amara tidak memalingkan wajah. Ia menatap Rian lurus-lurus. Tatapan yang mengatakan, "Lihat aku sekarang. Dan lihat dirimu." Pintu lift tertutup perlahan, memisahkan dunia mereka berdua secara permanen. Lift membawa Amara naik ke puncak kesuksesan, sementara Rian tertinggal di bawah. Di trotoar yang panas, diusir seperti pengemis dari tempat yang dulu ia anggap kerajaannya. Aroma pendingin ruangan bercampur wangi kopi fresh brew, menyambut Amara saat pintu lift terbuka di lantai 15. Ini adalah lantai eksekutif PT Mahakarya Propertindo, tempat yang dulu sering diceritakan Rian dengan nada angkuh. "Kamu gak akan ngerti dunia korporat, Amara. Tekanannya tinggi, cuma orang bermental baja kayak aku yang bisa bertahan di lantai 15. Kalimat Rian itu terngiang di telinga Amara, membuatnya tersenyum simpul. "Mental baja," katanya. Pria bermental baja itu baru saja ia lihat sedang memelas di pos satpam di bawah, diusir karena mencoba masuk tanpa izin. "Silakan, Ibu Amara. Pak Direktur sudah menunggu di meeting room A," sapa sekretaris cantik dengan ramah, mengantarkan Amara menyusuri lorong berkarpet tebal. Amara melangkah tegap. Ia bukan lagi istri yang datang membawakan bekal rantang dan disuruh menunggu di lobi agar tidak memalukan suami. Ia adalah mitra bisnis. Pintu ruang rapat kayu jati itu dibuka. Di dalam, Pak Wijaya, direktur utama, duduk di ujung meja panjang. Di sisi kanan kirinya, jajaran manajer senior, yang dulu adalah rekan sejawat Rian, duduk rapi. "Ah, Bu Amara. Selamat datang." Pak Wijaya berdiri, menyalami Amara dengan hangat. "Terima kasih sudah datang langsung. Saya dengar grand opening dapur Amara sukses besar." "Terima kasih, Pak Wijaya. Berkat doa semua pihak," jawab Amara rendah hati namun percaya diri. Ia meletakkan tas kerjanya dan mengeluarkan proposal dengan gerakan luwes. Rapat berjalan lancar. Amara mempresentasikan menu catering sehat untuk makan siang karyawan dengan sangat mengesankan. Ia menguasai detail nutrisi, costing, hingga logistik pengiriman. Tidak ada gagap,
tidak ada ragu. Luar biasa, puji Pak Wijaya sambil menandatangani berkas kontrak di hadapannya. Jujur saja, Bu Amara, saya kaget. Selama ini Rian selalu bilang kalau istrinya, maaf, kurang update, dan hanya ibu rumah tangga biasa. Ternyata Rian menyimpan berlian di dapur, tapi dia malah sibuk mencari kerikil di luar. Suasana ruangan hening sejenak. Para manajer lain saling berpandangan canggung. Semua orang tahu skandal Rian. Amara tersenyum tenang. Tidak ada sakit hati di wajahnya, hanya ketenangan orang yang sudah menang. Setiap orang punya cara pandang sendiri. Pak, mungkin mata Mas Rian sedang rabun saat itu. Tapi saya berterima kasih, karena kebutaan dia membuat saya bisa melihat potensi diri saya sendiri. Jawaban yang cerdas. Pak Wijaya tertawa renyah. Baiklah, resmi ya. Mulai Senin depan, 200 porsi makan siang karyawan dipegang dapur Amara. Selamat bergabung sebagai vendor kami. Tepuk tangan membahana di ruangan itu. Doni, yang duduk di ujung meja, bertepuk tangan paling kencang dengan wajah menjilat. Saat rapat selesai dan Amara hendak pulang, Doni mengejarnya di lorong. Bu Amara. Bu, panggil Doni dengan napas ngos-ngosan. Amara berhenti dan berbalik. Ya, Pak Doni. Aduh, jangan panggil Pak dong, Bu. Panggil Doni aja kayak dulu pas ibu sering titip kunci rumah kalau Rian lagi dinas. Kata Doni sok akrab. By the way, selamat ya, Bu. Hebat beneran lo. Ngomong-ngomong, Rian gimana kabarnya, Bu? Tadi saya dengar anak-anak bawah bilang dia ada di depan gerbang. Amara menatap Doni dingin. Ia tahu Doni ini tipe teman yang menusuk dari belakang. Dulu Doni sering memanas-manasi Rian untuk foya-foya. Saya sudah tidak serumah dengan Pak Rian, Pak Doni. Kalau Bapak mau tahu kabarnya, silakan turun dan temui dia sendiri di pos satpam. Siapa tahu dia butuh uang receh untuk ongkos pulang. Wajah Doni memucat. Saya sibuk, Bu. Hehe. Salam sukses aja deh buat Ibu. Amara meninggalkan Doni yang mati kutu. Ia berjalan menuju lift dengan perasaan lega yang luar biasa. Ia telah menaklukkan kandang singa yang dulu ditakutinya. Sementara itu, di trotoar panas di depan gedung pencakar langit itu, Rian duduk di beton pembatas taman jalan. Matahari tepat di atas kepala, membakar kulitnya yang tidak terawat. Perutnya melilit perih. Nasi bungkus semalam sudah lama dicerna, dan pagi ini ia hanya minum air keran masjid. Uang hasil judi, habis. Uang sisa jual mobil, tinggal 200.000 rupiah di dompetnya. Ia datang ke sini dengan harapan bisa bertemu Pak Wijaya atau HRD, memohon agar suspennya dicabut, atau setidaknya pesangonnya dicairkan lebih awal. Tapi Satpam, yang dulu selalu ia bentak karena lambat membukakan pintu mobil, sekarang melarangnya masuk dengan alasan, instruksi manajemen, mantan karyawan bermasalah dilarang masuk. Rian menatap pintu lobi kaca itu dengan nanar. Tiba-tiba, pintu otomatis terbuka. Keluarlah sosok wanita anggun dengan blazer navy blue yang memeluk tubuhnya dengan pas. Rambutnya diikat ponytail rapi, wajahnya glowing meski tanpa make-up tebal. Ia berjalan diiringi senyum hormat dari satpam yang membukakan pintu untuknya. Itu Amara. Jantung Rian berhenti berdetak. Amara tampak bersinar. Jauh berbeda dengan Amara yang ia tinggalkan di rumah sebulan lalu, wanita berdaster yang wajahnya kusam karena lelah mengurus rumah dan anak sendirian. Rian bangkit spontan. Kakinya melangkah cepat meski gemetar. Amara, teriak Rian. Suaranya serak dan pecah. Amara, yang sedang berjalan menuju mobil operasional cateringnya, berhenti. Ia menoleh perlahan. Di sana, ia melihat suaminya. Tidak, mantan suaminya. Rian tampak mengenaskan. Kemejanya yang dulu selalu disetrika licin oleh Amara, kini kusut dan bernoda kuning di ketiak. Celana bahannya kotor di bagian lutut. Wajahnya tirus. Matanya cekung dengan lingkaran hitam, dan rambutnya yang dulu selalu klimis kini acak-acakan berminyak. Bau keringat massa menguar dari tubuh Rian saat ia mendekat, membuat Amara mundur selangkah secara naluriah. Amara. Rian berhenti 2 meter di depan Amara, terengah-engah. Matanya berkaca-kaca melihat kemewahan yang memancar dari istrinya. Kamu ngapain di sini?
Kerja, Mas, jawab Amara singkat, nadanya datar tanpa emosi. Aku baru tanda tangan kontrak catering dengan kantormu. Mulai minggu depan, karyawan di sini makan masakanku, termasuk kursi kosong bekasmu. Rahang Rian jatuh. Apa? Kamu kerja sama dengan Pak Wijaya? Tapi dia yang pecat aku. Dia pecat kamu karena kamu tidak profesional. Dia hire aku karena aku profesional. Sesederhana itu hukum bisnis, Mas. Sesuatu yang harusnya kamu lebih paham dari aku. Amara, tolong. Rian maju lagi, mencoba meraih tangan Amara. Aku hancur, Ra. Aku beneran hancur. Rumah disegel, mobil dijual murah, uangku habis. Aku tidur di kosan bau tikus. Tolong aku, Ra. Kita masih suami istri kan? Belum ketok palu kan? Amara menepis tangan kotor Rian dengan tas tangannya. Tatapannya menajam. Jangan sentuh aku. Kamu jijik sama aku kan dulu? Kamu bilang aku beban. Kamu bilang aku parasit. Nah, sekarang parasit ini sudah pergi. Harusnya kamu bahagia, kan? Beban hidupmu sudah hilang. Aku salah. Aku hilaf. Rian mulai menangis. Air mata bercampur debu di pipinya membuat jalur yang menyedihkan. Pemandangan itu mulai menarik perhatian orang-orang yang lalu lalang makan siang. Aku ditipu Dewi, Ra. Dia ninggalin aku pas aku susah. Cuma kamu istriku yang baik. Cuma kamu yang tulus. Amara tertawa. Tawa yang kering dan menyakitkan. Oh, jadi karena Dewi ninggalin kamu, kamu baru sadar aku tulus? Kalau Dewi nggak ninggalin kamu pasti masih asyik liburan di Paris kan? Kamu nggak akan ingat anak-anak yang nunggu di rumah. Amara membuka tasnya. Rian berharap Amara memberinya uang. Segepok uang merah. Tapi Amara mengeluarkan sebuah amplop putih panjang. Ini surat panggilan sidang kedua. Kemarin dikirim ke kantor tapi balik, dikirim ke rumah lama tapi kosong. Kebetulan ketemu di sini, jadi aku serahkan langsung. Datanglah 2 hari lagi. Kalau kamu nggak datang, putusan Verstek akan keluar. Dan kamu resmi jadi duda miskin. Rian menatap amplop itu dengan tangan gemetar. Ra, anak-anak gimana? Aku kangen Dinda. Aku kangen Bima. Anak-anak? Amara mendengus. Dinda kemarin tanya, Bunda, kenapa ayah nggak pernah telepon? Apa ayah lupa sama kita? Kamu tahu aku jawab apa? Aku jawab, ayah lagi sibuk mencari kebahagiaan sendiri. Jangan harap kamu bisa ketemu mereka sebelum kamu membereskan hidupmu dan membayar tunggakan nafkah yang sudah sebulan ini kosong. Aku nggak punya uang, Ra. 1000 perak pun aku susah, teriak Rian frustrasi. Itu bukan urusanku, potong Amara tajam. Dulu saat aku minta uang susu dan kamu bilang, cari sendiri. Aku cari sendiri kan? Sekarang giliranmu. Jadilah laki-laki. Cari uang. Kuli panggul di pasar masih butuh tenaga. Tukang sapu jalanan masih buka lowongan. Kerjakan apapun asal halal, jangan cuma merengek minta belas kasihan sama wanita yang dulu kamu hina. Amara berbalik, masuk ke dalam mobil. Ia membanting pintu, mengunci semua akses Rian. Jalan, Pak, perintah Amara pada sopirnya. Mobil melaju, meninggalkan Rian yang berdiri mematung memegang amplop surat cerai di tengah trotoar panas. Orang-orang menatapnya dengan pandangan aneh. Satpam kembali mengusirnya dengan kasar. Woi, Pak, jangan bikin keributan di sini. Pergi sana. Rian menyeret langkahnya menjauh. Ia merasa seperti sampah yang baru saja dibuang dari istana, dan truk sampah pun menolak mengangkutnya. Sore harinya, Rian berjalan tanpa tujuan. Kakinya lecet karena sepatu kulit mahalnya, satu-satunya sepatu yang ia punya, tidak didesain untuk berjalan berkilo-kilometer di aspal panas. Rasa lapar membuatnya pusing. Ia melihat sebuah food court di lantai dasar sebuah mall. Bau ayam goreng crispy menusuk hidungnya. Ia merogoh saku. Uangnya tinggal sedikit. Cukup untuk makan sekali, tapi besok bagaimana? Rian memutuskan untuk masuk ke mall. Setidaknya untuk mendinginkan badan sejenak dan mencari toilet untuk cuci muka. Di dalam mall yang dingin dan wangi, Rian merasa semakin terasing.
Orang-orang belanja dengan wajah bahagia, menenteng kantong belanjaan. Bayangan dirinya dan Dewi sebulan lalu berkelebat. Dulu dia yang menenteng belanjaan itu dengan bangga. Saat melewati sebuah toko perhiasan ternama, langkah Rian terhenti. Di balik etalase kaca yang berkilauan, ia melihat sosok yang sangat familiar. Dewi. Wanita itu sedang mencoba sebuah kalung berlian. Ia tertawa manja, leher jenjangnya mendongak saat seorang pegawai toko memakaikan kalung itu. Dan di sebelahnya, Rian menyipitkan mata. Pria di sebelah Dewi bukan pria muda. Itu pria paruh-baya, botak, berjas rapi, dengan perut buncit yang menandakan kemakmuran. Itu Pak Handoko. Darah Rian mendidih. Pak Handoko adalah klien VVIP yang membeli rumahnya. Yang membeli rumah warisan keringat Rian dan Amara, meski sertifikat atas nama Amara. Tanpa sadar, Rian merangsek masuk ke dalam toko perhiasan itu. Penjaga keamanan di depan pintu sempat mau menahannya karena penampilannya yang lusuh, tapi Rian menerobos. Dewi, bentak Rian. Seisi toko menoleh. Dewi terlonjak kaget. Saat melihat siapa yang datang, wajah kagetnya berubah menjadi jijik seketika. Mas Rian, ngapain kamu kesini? Nggak lihat ada security? Desis Dewi tajam. Pak Handoko menoleh, menatap Rian dari ujung rambut sampai ujung kaki dengan tatapan merendahkan. Oh, ini mantan suami Bu Amara yang terkenal itu ya? Yang jual rumah demi selingkuhan? Rian gemetar menahan amarah. Dewi, kamu sama dia sekarang. Dewi melipat tangannya di dada. Ya terus kenapa? Mas Handoko ini duda kaya, terhormat, dan yang paling penting solvent. Nggak kayak kamu, ngaku kaya tapi ternyata zong. Kartu kredit Declinet di Paris. Malu-maluin. Kamu yang habisin uangku. Jalang, teriak Rian, tak peduli lagi pada etika. Tas-tas itu. Hotel itu. Itu uangku. Jaga mulutmu ya. Pak Handoko maju, pasang badan. Dewi sekarang tunangan saya. Jangan ganggu dia. Atau saya panggil polisi atas tuduhan perbuatan tidak menyenangkan. Tunangan? Rian ternganga. Baru 2 minggu kita putus. Kamu udah tunangan? Dewi tertawa sinis. Mas, wanita cerdas itu nggak butuh waktu lama buat move on dari investasi bodong. Kamu itu investasi bodong, Mas Rian. Kelihatannya prospek, tapi isinya nol. Mending aku sama Mas Handoko. Oh ya, thanks lo rumahnya. Mas, Handoko beli rumah bekas kalian buat hadiah pernikahan kita nanti. Katanya feng shui-nya bagus. Cuma butuh, buang sial, bekas penghuni lama. Hantaman itu telak sekali. Rian merasa dadanya sesak, seolah ada batu besar yang menimpanya. Rumahnya, rumah yang ia bangun, akan ditinggali oleh mantan selingkuhannya bersama suami barunya. Mereka akan tidur di kamar tidurnya. Mereka akan berenang di kolam renangnya. Kalian iblis. Desis Rian lemah. Security, tolong bawa gembel ini keluar. Mengganggu kenyamanan pelanggan, perintah Pak Handoko tegas. 2 orang satpam bertubuh besar langsung mencengkeram lengan Rian kiri dan kanan. Rian mencoba memberontak, tapi tenaganya habis karena belum makan. Ia diseret keluar dari toko itu, melewati kerumunan pengunjung mal yang menonton sambil berbisik-bisik dan merekam dengan HP mereka. Lepasin. Gue bukan maling. Gue Rian. Gue VP. Racau Rian saat diseret keluar lobi mal dan dilempar ke trotoar. Jangan balik lagi ke sini kalau nggak mau kami lapor polisi, ancam satpam itu. Rian terkapar di aspal. Langit sore mulai gelap. Hujan gerimis mulai turun lagi, membasahi tubuhnya yang sudah remuk redam. Ia melihat ke layar videotron besar di seberang jalan mal. Iklan itu menampilkan profil pengusaha wanita inspiratif bulan ini. Wajah Amara muncul di sana, tersenyum lebar sambil memegang piring sajian cateringnya. Teks berjalan di bawahnya, Amara Larasati, dari ibu rumah tangga menjadi CEO kuliner. Bukti bahwa wanita bisa berdiri di kaki sendiri. Rian menangis meraung di bawah guyuran hujan. Di satu sisi jalan, mantan selingkuhannya sedang membeli berlian dengan uang hasil penjualan rumahnya. Di sisi lain, mantan istrinya sedang dipuja sebagai pahlawan wanita. Dan Rian?
Dia ada di tengah-tengah, di dalam selokan kehidupan, sendirian, basah, lapar, dan tanpa harapan. Tuhan, bisik Rian lirih, pertama kalinya ia menyebut nama Tuhan setelah sekian lama. Apa masih ada jalan buat aku? Namun langit hanya menjawab dengan petir yang menggelegar, seolah menertawakan keterlambatan tobatnya. Malam itu, Rian pulang ke kosan sempitnya dengan demam tinggi. Tubuhnya menggigil hebat. Ia tidak makan seharian. Ia berbaring di kasur tipis yang lembab. Kepalanya pening. Bayangan Amara yang cantik dan Dewi yang kejam berputar-putar seperti komedi putar neraka. Ponselnya, yang layarnya retak, bergetar satu kali sebelum mati total karena kehabisan baterai. Pesan terakhir yang masuk adalah notifikasi dari aplikasi pinjaman online, pinjol, ilegal yang ia coba ajukan kemarin. Pengajuan ditolak. Data Anda masuk daftar hitam by checking catatan kriminal perbankan. Rian memejamkan mata. Dalam kegelapan kamar kos yang pengap itu, ia akhirnya menyadari bahwa beban hidup yang sebenarnya bukanlah Amara. Beban hidup itu adalah gengsinya, kesombongannya, dan ketidakbersyukurannya. Dan beban itu kini menindihnya hingga ia tak bisa bernapas. Sementara itu, di penthouse mewah, Amara sedang membacakan dongeng untuk Dinda dan Bima sebelum tidur. Kamar anak-anak hangat dan nyaman. "Bunda," tanya Bima, anak bungsunya. "Ayah jahat ya, Bun?" Amara mengusap kepala putranya. "Enggak, sayang. Ayah enggak jahat. Ayah cuma tersesat. Doakan saja ayah ketemu jalan pulangnya ya. Tapi jalan pulang itu bukan ke rumah kita lagi." "Kenapa?" "Karena rumah kita sudah bahagia tanpa ayah. Dan ayah harus belajar membangun rumahnya sendiri dari nol, seperti Bunda dulu." Amara mencium kening anak-anaknya, mematikan lampu, dan berjalan keluar menuju balkon. Ia menatap hujan di luar. Hatinya sudah tidak sakit. Dendamnya sudah terbayar lunas. Melihat Rian hancur tadi siang tidak membuatnya tertawa bahagia seperti penjahat di sinetron, tapi justru membuatnya merasa kasihan. Kasihan pada manusia yang menyia-nyiakan anugerah, sampai anugerah itu dicabut paksa. "Selamat menikmati pelajaran hidupmu, Rian," bisik Amara pada angin malam. "Semoga kamu lulus ujian kali ini, walaupun aku ragu." Di kejauhan, sirena ambulans terdengar meraung-raung membelah kemacetan Jakarta, membawa seseorang yang entah siapa menuju pertolongan yang mungkin terlambat. Pagi itu, sinar matahari menerobos masuk melalui celah ventilasi kamar kos yang pengap, menyengat wajah Rian yang pucat pasi. Ia terbangun bukan karena alarm ponsel, ponselnya sudah mati total sejak kemarin, melainkan karena gedoran kasar di pintu triplek kamarnya. "Duk, duk, duk. Mas Rian, keluar. Ini sudah tanggal jatuh tempo," teriak suara cempreng pemilik kos, Bu Yati. Rian mencoba bangun, namun kepalanya berputar hebat. Tubuhnya menggigil, keringat dingin membasahi kasur busa tipis yang ia tiduri. Demam tinggi akibat kehujanan dan stres berat mulai menggerogoti tubuhnya yang dulu selalu dimanja vitamin mahal. "Sebentar, Bu." Suara Rian parau, nyaris tak terdengar. Pintu terbuka paksa. Kunci slot yang rapuh itu jebol dengan mudah. Bu Yati berdiri di ambang pintu dengan tangan berkacak pinggang, didampingi dua orang pria berwajah sangar. "Alah, alasan sakit. Kamu mau kabur kan?" tuduh Bu Yati. "Dengar ya, Mas. Di sini bukan panti sosial. Kalau mau tidur gratisan, sana di kolong jembatan. Kamu belum bayar sisa uang muka, dan ini udah waktunya bayar mingguan." Saya lagi nunggu transferan." "Bu," bohong Rian lagi, kebiasaan lamanya sulit hilang. "Tolong kasih waktu sehari lagi. Saya mantan VP perusahaan besar." "Mantan VP kok makannya kerupuk?" semprot Bu Yati. "Saya nggak peduli kamu siapa. Tuh tas kamu udah saya pack. Keluar sekarang atau saya panggil warga buat seret kamu." Salah satu pria di belakang Bu Yati melempar tas ransel Rian keluar pintu. Tas itu mendarat di tanah becek sisa hujan semalam. Rian menyeret tubuhnya bangun. Ia tidak punya tenaga untuk melawan. Harga dirinya sudah terkikis habis. Dengan langkah gontai, ia memungut tasnya. Ia keluar dari kamar sempit itu, diiringi tatapan sinis penghuni kos lain yang sedang mencuci baju.
Dasar penipu. Gayanya doang selangit, bisik seorang ibu-ibu tetangga kamar. Rian berjalan keluar gang. Dunia terasa berputar. Perutnya melilit perih, rasa lapar yang menusuk bercampur dengan mual demam. Ia merogoh saku celananya. Kosong. Uang 200.000 terakhirnya sudah habis untuk beli obat warung dan nasi bungkus kemarin lusa. Ia benar-benar nol. Sementara itu, di sebuah studio stasiun televisi swasta, cahaya lampu sorot yang terang benderang menyinari wajah Amara. Ia duduk anggun di sofa empuk, berhadapan dengan host wanita terkenal dalam acara talk show inspiratif pagi. Luar biasa sekali perjalanan hidup Anda, Bu Amara, ujar sang host dengan takjub. Dari seorang ibu rumah tangga yang sempat diremehkan, kini menjadi pemilik catering dengan omzet ratusan juta dan baru saja membuka cabang ketiga. Apa rahasianya? Amara tersenyum, senyum yang tulus dan menenangkan. Wajahnya dipoles make-up profesional, membuatnya tampak 10 tahun lebih muda. Rahasianya adalah mengubah rasa sakit menjadi bahan bakar. Mbak, jawab Amara tenang. Dulu saya dibilang, beban hidup, dan tak bisa cari uang. Kalimat itu menyakitkan, tapi itu juga yang menyadarkan saya bahwa wanita tidak boleh menggantungkan hidup 100% pada orang lain, bahkan pada suami sendiri. Kita harus punya skill, punya kemandirian. Wah, quote of the day banget nih, seru host disambut tepuk tangan penonton studio. Lalu, ada pesan untuk wanita-wanita di luar sana yang mungkin sedang mengalami nasib seperti ibu dulu. Amara menatap lurus ke kamera. Tatapannya tajam namun hangat. Untuk kalian yang sedang direndahkan, jangan percaya omongan mereka. Kalian bukan beban. Kalian adalah tiang penyangga. Jika tiang itu pergi, maka runtuhlah bangunan itu. Buktikan nilai kalian, bukan dengan balas dendam yang jahat, tapi dengan menjadi sukses dan bahagia. Karena kebahagiaan kita adalah pembalasan terbaik. Di belakang panggung, Dinda dan Bima sedang menonton ibu mereka dari monitor. Mereka tampak bersih, sehat, dan bahagia. Bunda hebat ya, Kak, bisik Bima. Iya. Untung kita ikut Bunda, jawab Dinda polos. Jauh berbeda dengan nasib ayah mereka saat ini. Siang harinya, di kawasan pasar induk Kramat Jati, Rian berjalan sempoyongan di antara truk-truk pengangkut sayur. Bau busuk sampah sayuran dan amis ikan membuatnya ingin muntah, tapi perutnya kosong. Ia ingat kata-kata Amara, kuli panggul di pasar masih butuh tenaga. Rian berhenti di depan mandor kuli panggul yang sedang merokok. Bang, ada kerjaan? Tanya Rian lemah. Mandor itu menatap Rian dari ujung kepala sampai kaki. Kemeja Rian yang dulu mahal kini kucel, celananya kotor, dan sepatu kulit Italia itu, sudah jebol di bagian solnya. Lu mau kerja apa? Manggul karung beras? Kuat lu? Tanya mandor itu meremehkan. Kuat, Bang. Saya butuh uang buat makan. Asal bisa makan hari ini, mohon Rian. Ya udah. Tuh, angkut karung kol dari truk itu ke lapak C12. Satu karung gue kasih 5.000. Kalau nggak kuat, jangan minta bayaran. Rian mengangguk. Ia berjalan menuju truk. Ia mencoba mengangkat satu karung kol besar. Beratnya mungkin 50 kilogram. Dulu, beban terberat yang Rian angkat hanyalah tas laptop dan stick golf. Ia mengerahkan seluruh tenaganya. Urat lehernya menonjol. Ia berhasil mengangkat karung itu ke pundaknya. Tapi, baru 3 langkah berjalan, kakinya yang gemetar karena demam tidak sanggup menahan beban. Brak! Rian ambruk. Karung kol menimpa tubuhnya. Kol-kol itu menggelinding keluar, kotor terkena lumpur pasar. Woi, goblok, teriak pemilik lapak yang marah. Barang dagangan gue rusak. Ganti rugi lu. Mandor kuli datang dan menendang kaki Rian. Udah gue bilang lu kagak bakal kuat. Badan lembek kayak bubur. Lu bisanya cuma nyusahin. Pergi sana lu sebelum diamuk masa. Rian merangkak bangun, menahan sakit di pinggangnya yang serasa patah. Air matanya menetes lagi. Dulu dia yang sering membentak karyawannya jika kerja tidak becus. Sekarang, dia dimaki-maki tukang pasar karena tidak becus mengangkat karung. Kata, nyusahin, dari mulut mandor itu terngiang di telinganya. Nyusahin. Beban.
Ternyata akulah bebannya. Bisik Rian lirih. Ia berjalan tertatih-tatih menjauhi pasar, diiringi teriakan caci maki. Ia tidak dapat uang, malah dapat sakit badan. Rasa lapar kini berubah menjadi rasa sakit yang nyata. Perutnya terasa seperti digerogoti dari dalam. Ia melihat sebuah warung nasi Tegal, warteg, di pinggir jalan. Aroma ayam goreng dan kuah gulai begitu menggoda. Rian berdiri di depan etalase kaca, menatap tumpukan lauk pauk itu seperti anak kecil menatap mainan mahal. "Beli, Mas?" tanya ibu penjaga warteg. Rian meraba saku. "Tidak ada uang." "Bu, boleh minta nasi sedikit? Kuahnya saja." Pintar Rian, membuang sisa harga dirinya yang terakhir. "Saya belum makan 2 hari, Bu." Ibu warteg itu menatap Rian curiga. Penampilannya yang aneh, baju bekas orang kaya tapi kumal, membuat orang waspada. "Wah, maaf Mas. Lagi susah. Dagangan juga lagi sepi. Sana minta ke dinas sosial aja," usir ibu itu halus tapi tegas. Rian mundur. Ia berjalan lagi. Matanya mulai berkunang-kunang. Di trotoar depan sebuah minimarket, ia melihat sebuah mobil mewah terparkir. Kaca jendelanya sedikit terbuka. Di kursi penumpang depan, tergeletak sebuah dompet kulit tebal. Pemiliknya sepertinya sedang sibuk menelepon di luar mobil, membelakangi kendaraan. Setan di kepala Rian berbisik. "Ambil. Itu kesempatanmu. Ambil dompetnya, beli makan, lalu sewa kamar. Atau beli tiket pulang ke kampung orang tuamu." Tangan Rian gemetar. Ia bukan pencuri. Ia adalah Rian, lulusan S1 ekonomi, mantan manajer. Tapi perutnya berteriak lebih keras dari logikanya. Pelan-pelan, Rian mendekati mobil itu. Jantungnya berdegup kencang seolah mau meledak. Ia melihat sekeliling. Sepi. Ia menjulurkan tangannya yang kurus melalui celah jendela yang terbuka. Jarinya menyentuh kulit dompet itu. Dingin. Sedikit lagi. "Wewe. Maling." Teriakan itu menggelegar. Rian terlonjak kaget, menarik tangannya, tapi dompet itu jatuh ke dalam mobil. Ia panik dan mencoba lari. Tapi kakinya yang lemas tidak bisa diajak kompromi. Ia tersandung trotoar dan jatuh tersungkur. Dalam sekejap, pemilik mobil dan 2 orang tukang parkir sudah mengepungnya. "Berani-beraninya lu mau nyolong di siang bolong," teriak tukang parkir sambil melayangkan tendangan ke perut Rian. "Ampun, ampun, Bang. Saya hilaf. Saya lapar," jerit Rian meringkuk melindungi kepalanya. Tapi masa di Jakarta tidak kenal ampun pada teriakan, lapar. Pukulan demi pukulan mendarat di tubuh Rian. Wajahnya yang dulu ia rawat dengan skincare mahal, kini lebam dan berdarah. Bibirnya pecah. Tulang rusuknya nyeri hebat. Maling berdasi nih. Gayanya doang parlente. "Bakar aja." Seret ke pos. Rian merasa kesadarannya mulai hilang. Di tengah rasa sakit yang mendera, ia melihat bayangan Amara. Bayangan saat Amara memijat kakinya sepulang kerja dulu. Bayangan saat Amara menyuapinya bubur saat ia sakit. "Amara?" Rintih Rian sebelum pandangannya gelap. Sore harinya, di kantor polisi sektor, Polsek, setempat. Rian duduk meringkuk di sel tahanan sementara yang bau pesing. Wajahnya bengkak-bengkak, salah satu matanya tidak bisa melek. Baju kemejanya sudah sobek-sobek, bernoda darah dan tanah. Ia selamat dari amuk massa karena polisi patroli kebetulan lewat. Tapi kini, statusnya resmi menjadi tersangka percobaan pencurian. "Nama?" tanya penyidik dengan nada bosan. "Rian." "Rian Pratama," jawab Rian lirih. "Pekerjaan?" Rian terdiam lama. "Weh, pekerjaan lu apa?" bentak penyidik. Tidak bekerja, Pak," jawab Rian sambil menunduk dalam. Mengakui status penganggurannya terasa lebih menyakitkan daripada pukulan di wajahnya. Keluarga yang bisa dihubungi? Rian menggeleng. Ia tidak berani menghubungi orang tuanya di kampung. Ayahnya punya riwayat jantung. Jika tahu anak kebanggaannya masuk penjara karena maling, ayahnya bisa mati di tempat. Menghubungi Amara? Mustahil. Dia lebih baik mati daripada minta tolong pada wanita yang sudah ia hina dan kini sukses besar.
Saya sendiri, Pak, bisik Rian. Ya sudah. Masuk sel lagi. Besok diproses, kata polisi itu dingin. Rian diseret kembali ke balik jeruji besi. Di dalam sel berukuran 4x4 meter itu, sudah ada 5 orang tahanan lain. Bertato, berotot, dan menatap Rian dengan tatapan predator melihat mangsa baru. Anak baru, nih, Keke salah satu tahanan yang giginya ompong. Kasus apa lu, bos? Korupsi? Penampilan lu kayak pejabat korup. Rian mundur sampai punggungnya menempel dinding dingin. Bukan, Bang. Saya cuma... Cuma apa? Nyopet, jawab Rian lirih. Meledaklah tawa di sel itu. Tawa yang mengerikan. Nyopet? Tampang manajer kelakuan copet. Sini lu, pijitin kaki gue. Perintah si kepala kamar tahanan. Rian, mantan vice presiden calon direksi, yang biasa memerintah puluhan karyawan, kini harus berlutut di lantai semen yang kotor, memijat kaki seorang preman pasar yang bau dan kasar. Air mata Rian menetes jatuh ke kaki preman itu. Cengeng lu, pijit yang benar. Tahanan itu menendang bahu Rian. Malam itu adalah malam terpanjang dalam hidup Rian. Ia tidak bisa tidur. Tubuhnya sakit semua. Perutnya lapar, jatah makan tahanan sangat sedikit dan rasanya hambar, dan harga dirinya sudah minus. Di tengah keheningan malam penjara, Rian merenung. Dia ingat 5 tahun lalu, saat ia berjanji di depan penghulu untuk membahagiakan Amara. Dia ingat setahun lalu, saat ia mulai tergoda rayuan Dewi. Dia ingat sebulan lalu, saat ia melempar kartu kredit ke wajah Amara dan memanggilnya, beban. Karma itu nyata. Bisik Rian pada kecoa yang merayap di dinding sel. Tuhan, Engkau menghukumku kontan. Keesokan harinya, berita penangkapan Rian ternyata bocor. Seseorang merekam video saat Rian dipukuli massa dan mengunggahnya ke media sosial dengan caption, mantan bos arogan ketangkep maling dompet karena kelaparan. The real karma. Video itu viral. Di apartemen mewahnya, Amara sedang sarapan bersama anak-anak ketika ponselnya berbunyi terus-menerus. Teman-temannya mengirim link video itu. Amara membuka video itu. Ia melihat sosok yang ia kenal, meski wajahnya bengkak, sedang meringkuk dipukuli tukang parkir sambil teriak minta ampun karena lapar. Hati Amara mencelos. Bagaimanapun, pria itu adalah ayah dari anak-anaknya. Ia tidak membenci Rian sampai ingin Rian mati konyol atau jadi kriminal. Ia hanya ingin Rian sadar. Bunda, kenapa muka Bunda sedih? Tanya Dinda. Amara buru-buru mematikan ponselnya. Gak apa-apa, Nak. Ia bangkit, berjalan ke balkon. Pikirannya berkecamuk. Haruskah ia menolong? Jika ia menolong, Rian mungkin akan besar kepala lagi. Tapi jika tidak, Rian akan membusuk di penjara dan menjadi catatan hitam bagi masa depan anak-anaknya, ayahmu narapidana pencurian. Ponselnya berdering lagi. Kali ini panggilan dari nomor tak dikenal. Suara di seberang sana terdengar panik dan tua. Halo, Amara? Ini ibu, Nak? Itu suara ibu mertuanya. Ibu Rian. Ibu? Apa kabar, Bu? Tanya Amara sopan, meski dulu ibu mertuanya ini sering ikut menyindirnya boros. Amara, tolong Rian. Nak, ibu lihat videonya. Ibu nggak kuat. Suara ibu mertuanya pecah dalam tangis histeris. Bapakmu serangan jantung barusan lihat berita itu. Sekarang di UGD. Tolong. Nak, Rian itu suamimu? Mantan suami, Bu, koreksi Amara tegas tapi lembut. Iya mantan tapi tolonglah. Ibu nggak punya uang buat ke Jakarta. Ibu nggak punya uang buat bayar pengacara. Tolong cabut perkaranya atau tebus dia. Demi anak-anak kalian. Amara terdiam. Dilema besar melanda hatinya. Menolong orang yang menghancurkan hatinya, atau membiarkan hukum karma bekerja sampai tuntas? Bu, kata Amara akhirnya. Saya akan bantu urus. Tapi bukan demi Rian. Demi bapak yang lagi sakit, dan demi nama baik Dinda dan Bima. Tapi ingat satu hal, Bu. Setelah ini, Rian harus pulang ke kampung. Saya tidak mau lihat dia lagi di Jakarta. Iya, Nak. Ibu janji. Ibu akan seret dia pulang.
Amara menutup telepon. Ia menghela napas panjang, menatap langit Jakarta yang mendung. Baiklah, Mas Rian. Ini sedekah terakhirku untukmu. Setelah ini, kita benar-benar orang asing. Amara menelepon pengacaranya. Pak David, tolong ke Polsek X sekarang. Urus penangguhan penahanan atas nama Rian Pratama. Selesaikan secara kekeluargaan dengan korbannya. Bayar berapapun ganti ruginya. Saya yang transfer. Baik, Bu. Tapi Ibu yakin? Dia sudah jahat sekali sama Ibu. Yakin, Pak. Anggap saja saya sedang membuang sampah pada tempatnya, bukan membiarkannya berserakan di jalan. Di kantor polisi, Rian dikeluarkan dari sel. Ia pikir ia akan dipindahkan ke rutan, rumah tahanan, yang lebih besar. Ia berjalan menunduk, siap menerima nasib. Namun, penyidik malah membawanya ke ruang depan. Di sana, Pak David, pengacara Amara, berdiri dengan setelan jas rapi, kontras dengan Rian yang bau dan berdarah. "Kamu bebas," kata polisi itu sambil membuka borgol Rian. "Korban sudah cabut laporan. Ganti rugi sudah dibayar." Rian bingung. Ia menatap Pak David. "Pak David? Bapak yang tolong saya?" Pak David menatap Rian dengan tatapan dingin, tanpa senyum. "Bukan saya. Klien saya, Bu Amara, yang membayar jaminan dan ganti rugi korban. Dia tidak mau bapaknya anak-anaknya punya catatan kriminal maling." Lutut Rian lemas. Amara lagi. Wanita yang ia hina, tak bisa cari uang, itu lagi-lagi menyelamatkannya dengan uangnya sendiri. "Mana Amara? Saya mau ketemu." Suara Rian bergetar. "Bu Amara tidak mau bertemu Anda," potong Pak David tegas. Ia menyerahkan sebuah amplop dan tiket bus. "Ini tiket bus eksekutif ke kampung halaman Anda, berangkat nanti sore jam 5. Dan ini uang tunai 1 juta rupiah titipan Bu Amara untuk bekal di jalan. Pesan Bu Amara cuma satu, pulanglah. Urus orang tuamu. Jangan pernah kembali ke Jakarta atau mengganggu hidupnya lagi." Rian menerima amplop itu dengan tangan gemetar. Uang 1 juta rupiah. Tiket bus. Dan kebebasan. Semua pemberian dari mantan istrinya. Satu lagi, tambah Pak David sebelum pergi. "Ayah Anda serangan jantung setelah lihat video Anda viral. Sekarang kritis. Jadi saran saya, berhentilah mengasihani diri sendiri dan jadilah anak yang berguna di sisa waktu orang tua Anda." Berita itu menghantam Rian lebih keras dari pukulan massa. Ayah serangan jantung. Karena dia. Rian jatuh berlutut di lantai kantor polisi. Ia menangis meraung-raung, kali ini bukan karena lapar atau sakit fisik, tapi karena penyesalan yang teramat dalam. Ia telah kehilangan segalanya. Istri, anak, harta, jabatan, harga diri, dan kini ia hampir membunuh ayahnya sendiri dengan kelakuannya. Ampuni aku, ratap Rian. Sore itu, Rian naik ke dalam bus antar kota. Ia duduk di kursi belakang, menatap kota Jakarta yang mulai menjauh di balik kaca jendela. Kota yang dulu menjanjikan mimpi, kota tempat ia pernah merasa jadi raja, kini memuntahkannya kembali sebagai pecundang. Rian menatap uang 1 juta di tangannya. Uang pemberian Amara. "Terima kasih, Ra," bisiknya pelan. "Maafkan aku." Bus melaju kencang, membawa Rian pergi dari kemewahan masa lalu menuju ketidakpastian masa depan di kampung halaman. Sementara di Jakarta, Amara sedang meresmikan pembukaan cabang catering barunya, memotong pita dengan senyum merekah, menyambut masa depan yang cerah tanpa beban. Bus berdebu itu berhenti di pinggir jalan desa yang sepi saat matahari mulai terbenam. Rian turun dengan langkah berat, menenteng satu-satunya tas lusuh yang tersisa. Udara kampung halamannya tidak membawa kedamaian, melainkan aroma penghakiman. Sesampainya di rumah orang tuanya, bukan sambutan hangat yang ia terima, melainkan isak tangis ibunya. Di kamar sempit beralas tikar, ayahnya terbaring kaku. Stroke. Serangan jantung akibat melihat video Rian dipukuli massa telah melumpuhkan separuh tubuh lelaki tua itu. "Sawah bapakmu sudah dijual buat biaya rumah sakit," isak sang ibu sambil memukul pelan dada Rian. "Habis, Rian. Semuanya habis. Kamu pulang bukan bawa sukses, tapi bawa petaka."
Rian tersimpuh di lantai tanah. Lututnya lemas. Ia pulang dengan harapan bisa berlindung, namun kenyataannya ia justru menambah beban kemiskinan keluarga yang dulu ia banggakan dengan kiriman uang hasil kerja keras Amara, yang ia klaim sebagai uangnya sendiri. 6 bulan berlalu. Sosok Rian yang dulu parlente, berdasi, dan wangi parfum mahal, kini tak berbekas. Kulitnya menghitam terbakar matahari. Tangannya yang dulu halus kini kapalan dan kasar. Setiap pagi, Rian memanggul cangkul, berjalan ke sawah milik orang lain sebagai buruh tani upahan. Ia mencangkul tanah keras demi upah Rp50.000 sehari, jumlah yang dulu ia anggap uang receh untuk parkir valet. Siang itu, saat istirahat makan siang di gubuk sawah, teman-teman sesama buruh tani sedang menonton video di ponsel butut mereka. Wih, hebat bener ibu ini. Udah cantik, kaya raya, dermawan lagi. Katanya baru beli rumah 10 miliar buat panti asuhan, celetuk salah satu buruh. Jantung Rian berdesir. Ia melirik layar ponsel itu. Di sana, dalam balutan kebaya modern yang anggun, Amara sedang tersenyum memotong tumpeng. Wajahnya bersinar penuh kebahagiaan. Di sampingnya berdiri Dinda dan Bima yang tumbuh sehat, serta seorang pria berwibawa yang menatap Amara dengan penuh hormat. Berita utama di bawah layar tertulis, CEO dapur Amara menikah dengan pengusaha tambang, gelar pesta rakyat. Air mata Rian menetes jatuh ke nasi bungkus berlauk ikan asin yang sedang ia pegang. Rian teringat caci makinya dulu. Perempuan bisanya minta, tak bisa cari uang. Kini, perempuan itu memiliki dunia di genggamannya. Sementara Rian, laki-laki sombong yang merasa dirinya raja, kini hanyalah debu di pinggiran desa. Ia telah kehilangan berlian demi mengejar sampah, dan sekarang ia harus hidup memeluk sampah itu selamanya. Nikmatilah kemiskinanmu, Rian, bisiknya pada diri sendiri, mengulang kutukan yang dulu ia lontarkan pada Amara, yang kini berbalik menghantamnya telak.